sambut motivator kita, Ipo Santosa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah baca bukunya? Udah ya? Hampir semua ya? Jadi nggak perlu seminar lagi kita ya? Kita pulang aja ya, sudah ya? Oke, yang udah baca coba angkat tangannya. Yang sudah baca, oke? Oke, sudah baca, sudah praktek, dan sedikit banyak sudah ngalami keajaiban. Coba. Yang sudah ngalami? Ada ya? Jadi kalau benar-benar praktek, insya Allah pasti ngefek. Ya, insya Allah pasti ngefek. Pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya, biasanya kurang dari 40 hari. Kalau di bukunya kan bilang 99 hari. Ya, ternyata janji itu bohong. Yang benar kurang dari 40 hari biasanya. Ya, pengen nggak benar-benar ngefek? Pengen? Oke, syaratnya 2. Syaratnya berapa? Oke, jadi pertama, tahu ilmunya langsung praktek, jangan tunda 1 hari pun. Langsung apa? Langsung praktek, 1. Kedua apa? Jangan pertanyakan 1 hal pun. Jangan tunda 1 hari pun, jangan pertanyakan 1 hal pun. Boleh? Boleh? Nah, itu aja 2 syaratnya. Kita mulai. Yuk. Ya, 7 keajaiban rezeki ya. Ya, totalnya ada 7. Kalau di sini mungkin kita nggak bahas semua, kita bahas mungkin 2 atau 3 saja ya, sesuai nanti kesesuaian waktu yang tersedia. Syaratnya saya bilang tadi, jangan tunda 1 hari pun, jangan pertanyakan 1 hal pun. Alhamdulillah ya, seminar ini sudah jalan di mana-mana ya, sudah sampai di Korea ya, di Korea di 3 kota, di Jepang di 4 kota, di 5 kota, di Amerika juga di sekian kota, di Australia juga, di Mesir juga, di Arab Saudi, di Hong Kong ya. Nanti di akhir bulan ini saya berangkat lagi ke Hong Kong, di Filipina, di mana-mana ya. Ngikutin Bang Syafi'i. Bang Syafi'i kan kemana-mana nih, ke Oxford, kemana-mana gitu ya. Nah ya saya ngikutin lah. Pertemuan saya pertama dengan Bang Syafi'i juga yaitu sedang di pesawat juga ya, menjelang masuk pesawat, ternyata pesawat kita sama ya. Beliau mau menuju ke Inggris kalau nggak salah, saya waktu itu mau seminar di Mesir waktu itu. Waktu itu Mesirnya belum gejolak seperti sekarang ya. Alhamdulillah karena banyak persamaan-persamaan, akhirnya kita sering ketemu, sering ngobrol, saya sering konsultasi, sering nanya-nanya gitu ya. Dan beliau juga mu'alaf gitu ya, ayah saya juga mu'alaf ya. Jadi di keluarga saya, ya di keluarga saya dan di keluarga besar saya itu mu'alaf itu banyak ya, mu'alaf itu banyak. Jadi kita sering diskusi juga, termasuk juga dalam dunia training, termasuk juga yang menjadi concern kita tentang ekonomi umat ini. Bagaimana kita sama-sama bisa kaya dan mengayakan ya. Karena itu ada beberapa program kita bikin bersama, termasuk juga yang pada pagi hari ini. Mahasiswa Umar Usman ada? Wah, ya kan, mana-mana pasti heboh itu ya. Ada mereka selalu ya. Alhamdulillah juga kampus yang kita dirikan Umar Usman itu udah jalan dan responnya sangat bagus dari masyarakat. Dan alhamdulillah tuh mahasiswanya belum tamat udah jadi pengusaha semua. Beneran? Ya? Loh, Mas Ipo, kalau semua jadi pengusaha nanti yang kerja siapa? Kalau semua ya mahasiswa Umar Usman jadi pengusaha, yang kerja mahasiswa lain, ya kan? Nah, gampang ya. Oke, kita lihat yang pertama. Next. Ya. Jadi kita mulai dengan otak kanan. Nabi mengatakan mulailah dengan yang kanan ya. Ini maknanya luas ya. Salah satunya menurut saya, salah satunya ya itu mulai dengan otak kanan, mulai dengan gambaran besar dulu, mulai dengan impian dulu, mulai dari intuisi dulu, kemudian baru dirangkai dengan yang kiri, analisa, hitung-hitungan ya dan seterusnya. Nah kita ini dari SD sampai kuliah yang diasah tuh otak kirinya, kanannya itu kurang, ya kanannya itu kurang, ya. Jadi dua-duanya tak perlu. Kayak Bang Syafi'i ini ya, kalau saya diminta panggilnya Bang, saya makanya manggilnya Bang. Harusnya kalau di luar negeri manggilnya tuh dokter, ya. Jadi kalau Malaysia saja dan negara lain, orang itu kalau dokter harus dipanggil dokter. Tidak boleh dipanggil mister. Harus dokter. Di Malaysia kayak gitu juga. Ya. Kalau dia datuk, datuk. Kalau dia dato, dato. Kalau dia datuk Sri, datuk Sri. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu alhamdulillah egaliter semuanya.
Tukang sampah sampai presiden, bapak semuanya ya. Nah, Malaysia itu beda. Kalau orang kerja kantoran panggilnya encik. Office boy, pakcik panggilnya. Ya, kalau dia sudah berhaji, tuan haji. Saya 4 tahun di Malaysia soalnya. Ya, kalau dia doktor harus dipanggil doktor. Kalau nggak tersinggung dia. Ya. Nah, alhamdulillah kalau kita mah semuanya sama gitu ya, egaliter semuanya. Nah, kita ini dari SD sampai kuliah yang diajarin itu ya, yang biasa itu otak kirinya, kanannya kurang. Ya, makanya jago ngitung, jago ngafal ya, IPK tinggi gitu ya. Tapi saldonya jeblok gitu ya. Nah, padahal yang paling penting itu adalah IPK ya, indeks pendapatan kumulatif ya. Nah, itu penting ya. Kita IPK 3,8, bangun tower nggak bisa. Tapi kalau duitnya ada 3,8 M itu bisa. 2 lantai dapat lah. Ya. Nah, jadi sepenting-pentingnya IPK, lebih penting lagi IPK. Sepenting-pentingnya gelar kesarjanaan, lebih penting lagi gelar barang dagangan dan gelar sajadah. Ya. Nah, itu lebih penting. Ya. Makanya Bang Syafi'i ini ya sebagai beliau akademisi, sebagai juga ilmuwan, tapi juga punya usaha. Itu amat langka di Indonesia. Ya, beliau punya travel, punya sekolah, punya kampus, ya, punya penerbitan macam-macam. Itu langka di Indonesia. Ya, biasanya kalau orang udah nulis itu nggak punya usaha biasanya. Yang punya usaha nggak bisa nulis biasanya. Ya, nah, itu biasanya kayak gitu. Bagi-bagi tugas. Ya. Nah, Bang Syafi'i ini ada semua, alhamdulillah. Nah, kanan ini kita dilatih untuk berpikir besar. Berpikir apa? Besar. Saya selalu mengatakan, kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Dan Allah itu punya 2 sifat, Maha Kaya dan Maha Mengayakan. Luar biasa gitu. Ya, bukan sekedar kaya, tapi juga mengayakan. Ya, nah kita mesti tiru tuh. Jadi kalau sukses, berusaha menyukseskan orang lain. Kalau kaya, berusaha mengayakkan orang lain. Betul. Kalau cerdas, berusaha mencerdaskan orang lain. Karena itulah kita hadir di acara ini. Oke? Jadi punya impian harus besar, harus kaya. Tapi Pak, orang kaya itu masuk surganya lama Pak, katanya. Betul? Saya dengar gitu Pak, lama katanya Pak. Ada hadis mengatakan kalau kaya itu masuk surganya 500 tahun tertunda. Orang miskin duluan. Saya tanya, pernah ke surga enggak? Belum katanya. Nah, orang kaya sulit masuk surganya, lama masuk surganya kalau hartanya bermasalah. Ya, jadi hisabnya itu lama. Karena apa? Nabi lebih lama kayanya ketimbang miskinnya. Istri Nabi lebih kaya lagi. Sahabat-sahabat Nabi jangan ditanya, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu luar biasa kayanya. Islam dibawa dimasuk ke Indonesia oleh orang-orang kaya. Pimpinan Wali Songo, Maulana Maghribi juga orang kaya. Pendiri NU, pendiri Muhammadiyah juga orang kaya. Serikat Dagang Islam itu kumpulan orang-orang kaya yang membantu kemerdekaan Indonesia. Jadi dari A sampai Z, teladan-teladan Islam ini kaya semuanya. Apakah mungkin gara-gara mereka kaya, sulit masuk surganya? Sementara kita mentang-mentang miskin, masuk surga duluan gitu? Kalau saya nggak yakin ya. Saya cek tuh hadis tersebut, ada memang hadisnya ya 500 tahun lebih lama. Ada lagi yang menyebutkan 40 musim lebih lama orang kaya itu masuk surganya. Saya cek hadisnya lemah. Ya lemah kita nggak usah bahas lagi sudah. Ya kan? Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkap. Saya sampai konsultasi tuh sama Pak Anas ya, Pak Khairunas, apa benar seperti itu? Kita cek juga sanadnya itu lemah juga. Oke, kalau lemah ngapain kita bahas gitu? Nabi itu sesuai konteks. Dia ketemu orang miskin, dia munculkan kalimat-kalimat yang menguatkan orang ini. Ketemu orang yang sedang atau orang kaya, kalimatnya lain lagi. Nah kita ini dicampur adukan semuanya, sehingga hadis yang dibongkar tuh miskin semua itu, ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Snoop Hugronya ya ratusan tahun yang lalu. Dia bilang ya dalam bukunya The Acehnese ya, orang-orang Aceh, wahai muslim-muslim Aceh, cukuplah khusyuk beribadah di musola, kebun-kebun urusan kami. Itu omongan mereka tuh. Nah sekarang kita tuh terpesona kayak gitu tuh, atas nama ibadah, akhirnya apa? Lepas semuanya. Ketika mata air dikuasai oleh yang lain, apakah Nabi biarkan gitu aja? Apakah Nabi bilang, udah, kita masih punya akhirat yang lebih kekal, kita masih punya salsabila tuh ya, mata air di sorga. Nabi nggak ngomong kayak gitu. Nabi utus ya siapa? Utsman untuk beli itu mata air. Mata airnya mahal, beli aja. Naik sekali lipat, beli aja. Nggak bisa dimiliki penuh, hanya bisa dimiliki 1 hari. Nggak apa-apa, beli kata Nabi. Ya, jadi dibeli itu. Ya, dengan 1 hari milik kita, 1 hari milik mereka. Terus seperti itu. Ya, lama-lama akhirnya bisa menjadi milik kita. Ketika pasar dikuasai yang lain, apakah Nabi biar aja? Nggak apa-apa, itu dunia belaka, ini tempat senda gerau belaka. Ya, kita masih punya akhirat yang lebih kekal. Ya, nikmat Allah lebih besar di akhirat. Nabi nggak ngomong kayak gitu. Dia utus Abdurrahman bin Auf untuk kuasai balik tuh pasar.
Makanya Nabi kalau masuk di sebuah kota, sahabat Nabi masuk sebuah kota, yang pertama dibangun apa? Pasar dan Baitul Mal. Yang kedua apa? Pasar. Yang pertama dibangun masjid ya dan Baitul Mal, dan kedua adalah pasar. Ya, jadi dua itu serentak. Ya, saya ulang ya, masjid dan Baitul Mal, kedua adalah pasar. Jadi dunia dan akhirat dua-duanya. Kita kadang-kadang ngomong akhirat, ke akhirat juga nggak nyampe, dunianya juga nyungsep gitu ya. Tak ada satupun doa yang mengajarkan kita, ya Allah biarkan aku nyungsep di dunia agar aku menang di akhirat. Nggak ada. Kita sukses di dunia dan lebih sukses lagi di akhirat. Bahagia di dunia dan lebih bahagia lagi di akhirat. Belum bisa nggak apa-apa, niatkan, ikhtiarkan. Ya, belum bisa nggak apa-apa. Jangan malah untuk makan aja susah Pak. Nah berhenti ngomong kayak gitu. Jadi doa, tahu nggak? Ya, makin susah makannya itu. Bayar cicilan aja susah Pak. Boro-boro mau ini, mau itu, mau wakaf, mau jihad. Ngapain ngomong kayak gitu? Diam aja, amin aja, apa susahnya coba? Ya kan? Nah, itu jadi doa, jadi niat. Kalau niat jadi amal, gitu. Islam itu ibadah paling mahal, ya. Dia punya ibadah-ibadah yang mahal semuanya. Haji, luar biasa. Berapa haji sekarang tuh? Kalau naik Taskia berapa Pak? Haji plus Pak? 100 tuh. Haji hukumnya apa? Bukan wajib lagi men. Rukun. Rukun itu kalau tidak dilakukan tidak sah semua amalnya. Jadi contoh kayak sholat, rukunnya apa? Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Rukun Islam salah satunya berhaji. Kalau tidak berhaji berarti pikirkan sendiri ya. Nah, gak enak saya jawabnya ya. Itu kan kalau mampu Pak. Kalau ngomong gitu mah juga semuanya kalau mampu. Sholat kalau mampu, kalau enggak disolatin ya. Zakat kalau mampu, kalau enggak dizakatin. Puasa kalau mampu, kalau enggak berarti dia. Kalau Allah menurunkan sebuah syariat, pasti manusia berpotensi untuk mampu. Cuma ada yang serius, ada yang bertele-tele, itu aja. Orang kalau bisa beli mobil, menurut saya dia sudah bisa berhaji. Karena mobil harga 200 juta. Kalau orang bisa beli motor, menurut saya dia sudah bisa berumroh. Cuma ada yang bertele-tele, ada yang serius, itu aja bedanya. Ya? Nah, haji itu mahal ya. Dan hukumnya apa? Wajib, rukun. Artinya apa? Mesti bersegera. Kalau ngantri reguler, lama, ngantri 10 tahun men. Ya, 10 tahun, 12 tahun. Namanya ibadah, apalagi wajib, mesti bersegera. Bersegera 100 juta. Suami istri berangkat 200 juta. Sepersekian miliar. Dan tidak boleh punya utang. Utang mesti lunas semuanya. Jadi kita harus punya 1/4 M tunai. Luar biasa itu. Dan hukumnya apa? Wajib. Ya. Belum lagi kita ngomong zakat, akikah, kurban, menegakkan ekonomi syariah, itu perlu harta semuanya. Makanya Allah mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Dua-duanya tuh, harta dan jiwa. Termasuk apa? Bukan hanya untuk agama, kita juga diharuskan mencukupkan keluarga. Mesti punya rumah dan seterusnya. Nih yang laki-laki nih, yang belum nikah siapa? Angkat tangannya coba. Coba lurus gini nih. Ini, tunjuk ini nih. Ya, turun dikit. Kasihan deh lo, ya. Ya, yang merasa laki-laki ya, jangan ngaku romantis, ngasih pasangannya, ngasih istrinya coklat ya, bunga. Itu nggak ada sunahnya. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak ada sunahnya. Tapi anjuran membelikan rumah itu ada anjurannya, ada sunahnya. Tolong tunjukin sama saya satu hadis saja yang menganjurkan kita ngasih bunga, ngasih coklat ke pasangan kita. Nggak ada. Boleh sih boleh, tapi ya nggak ada mubah gitu loh. Ya. Tapi kalau membelikan rumah ada ayatnya, ada hadisnya banyak. Dan bukan sekedar rumah. Ya. Jadi kalau kita mau ngasih bunga pun kasihlah bunga komplit dengan tamannya, ya, komplit dengan rumahnya, ya. Nah itu baru romantis, ya. Bukan sekedar rumah, dianjurkan rumah seperti apa? Ada kamar untuk sepasang suami istri, ada kamar untuk anak laki-laki, ada kamar untuk anak perempuan, nggak boleh dicampur. Ada lagi kamar untuk budak, ya, dan disunahkan lagi ada kamar untuk tamu, ini sunah. Jadi kalau rumahnya masih tipe 20, nggak syar'i gitu ya mungkin ya. Jadi mesti gede. Dan subhanallah ya, teman-teman baca buku fikih ekonomi Umar. Jadi Umar bin Khattab ini mendetailkan hukum-hukum tentang ekonomi, bisnis, bahkan properti. Jadi Umar mengatakan, itu jalan paling kecil pun, jalan paling kecil ya yang harus kita bangun minimum itu 3,5 meter. Jadi kalau zaman Umar tuh dia nggak mau pakai ganggang tuh nggak mau dia. Jadi yang tinggalnya masih di ganggang gitu ya nggak syar'i juga itu menurut saya. Nah,
Umar yang bilang, jadi jalan paling kecil itu 3,5 meter. Subhanallah, luar biasa itu. Jadi Umar itu udah mikir, nanti 1000 tahun lagi, ya 2000 tahun lagi, itu ada mobil Land Cruiser gitu ya, ada mobil Alphard gitu ya. Nah, jadi kalau 1 meter tuh nggak muat gitu ya. Nah, makanya dia bilang 3,5 meter gitu ya. Ini beneran ya. Ini nggak bercanda, ini beneran ini. Ya. Jadi gitu, sampai disampaikan juga, hendaklah engkau risau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Ilmunya, amalnya, nafkahnya, tenaganya, semuanya. Dan Allah bilang, Allah suka mukmin yang kuat. Ini subhanallah, kalimat itu mukmin yang kuat. Kata kuncinya itu 2, mukmin dan kuat. Orang kuat tapi nggak mukmin bahaya. Mukmin aja tapi lemah juga bahaya. Makanya Allah bilang, Allah lebih suka mukmin yang kuat. Itu hadis sahih. Kuat apanya? Kuat semuanya, tenaganya, fisiknya, hartanya, amalnya, imannya, dan semuanya. Ya, jadi kita dianjurkan untuk kuat dan kaya. Setuju nggak ini? Nah, kalau nggak setuju nggak apa-apa, pintu keluar ada di sana tuh ya. Nah, nanti bikin seminar sendiri ya, 7 keajaiban kemiskinan gitu ya. Tersinggung ya. Nabi itu ontanya Al-Qaswa, onta terbaik. Ya, ibaratnya mobil zaman sekarang ya minimum tuh Mercy, BMW gitu. Ya, nggak main tuh merek-merek yang nggak jelas gitu ya, nama-nama hewan itu nggak main, ya. Kan ada tuh ya, ini merek mobil tapi macam-macam mereknya, ada merek minyak makan gitu ya, ada lagi merek hewan gitu ya, ada tuh, kancil ya, kuda, kijang, macam-macam semuanya ya. Nah, apa yang ada disyukuri ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi agama menganjurkan kita untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Apanya lebih baik? Semuanya lebih baik ya. Kita misalnya laki-laki ya, naik kemana-mana gitu ya, pergi naik motor, sanggup mungkin ya, tinggal di kos-kosan 2x3 ya, sanggup mungkin. Laki-laki sejati sanggup hidup susah, tapi laki-laki sejati tidak mau memberikan keluarganya kehidupan yang susah ya. Jadi kita berusaha untuk mapan ya, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk sesama. Dan Islam itu fair, memang disuruh kita untuk keluarga, ada. Ya, memang disuruh cukupi untuk keluarga. Dan bagi yang punya istri yang sudah nikah, oke lah istri bekerja atau tidak gitu ya. Kalau Islam menganjurkan sebenarnya nggak usah sebenarnya, ya, karena itu tanggung jawab suami. Tapi andai kata kerja sekalipun istri, punya usaha sekalipun, itu jangan, misal gini nih, mau beli mobil, mau beli motor, mau beli rumah atau beli apa, itu ngitung gaji sendiri berapa, gaji istri berapa, nggak boleh kayak gitu. Namanya nafkah, tanggung jawab suami, uang dia, terserah dia, ya, nggak boleh cara pikirnya mau apa-apa tuh ngitung, gajimu berapa, ini berapa, yuk kita nyucil ini, jangan gitu cara pikirnya. Ini kita belajar ilmu fikihnya kayak gitu tuh. Jadi kalau istri ngasih pun itu sebenarnya adalah pinjaman, wajib dikembalikan, kayak gitu loh. Ya. Nah, bagi laki-laki jangan anggap ini beban. Ya, jangan anggap ini beban, justru ini tantangan bahwa aku harus mampu menaungi itu. Ya, menaungi keluarga ini dan semuanya. Islam itu subhanallah agamanya yang luar biasa. Dia membebaskan wanita kewajiban untuk mencari nafkah. Kalau belum nikah, ikut nafkah dari ayahnya. Sudah nikah, ikut suaminya. Gak bisa juga dari saudara laki-lakinya. Diatur sedemikian rupa untuk menjaga, memuliakan wanita ini. Tidak perlu capek-capek bekerja kemana ya, pelecehan seksual, dia gak perlu khawatir dengan itu. Karena Islam menjaga sebenarnya seperti itu. Tidak perlu juga naik bis capek-capek gitu ya, dempet-dempet sama yang lain, gak perlu sebenarnya. Ya, Islam berusaha menjaga itu yang sebenarnya. Laki-lakinya mesti kuat. Ya, nah yang merasa laki-laki ya, coba cek dulu tuh, siapa yang merasa laki-laki ya, nah. Mesti kuat. Oke? Terus ada lagi Nabi bilang, ajari anakmu berkuda. Artinya apa tuh? Nah, ajari anakmu naik mobil. Dibilang, ajari anakmu naik mobil. Berarti mobil sendiri itu, ya. Jangan pakai tulisan belajar gitu. Aduh, kasihan tuh anak kita, ya. Ini subhanallah ya, Ustadz di sebelah kita ya, Ustadz Arifin Ilham itu sering menyampaikan hadisnya. Ini menarik. Jadi Nabi itu sama istrinya romantis ya, terutama dengan Aisyah. Itu kalau mandi pakai bejana. Luar biasa. Bejana zaman sekarang apa itu? Bathtub ya. Nah, jadi boleh request nanti ya. Request, minta bathtub ya. Biar bisa hadis ini bisa dilaksanakan ya. Jadi kalau mau romantis pakai gayung-gayung itu aduh. Susah itu ya.
Apalagi masih nimba gitu ya, wow, udah pegel-geluan udah itu. Ya, tersinggung ya, tersinggung. Jadi belum bisa, niat dulu ya. Kalau niat jadi doa, ya Allah aku pengen kaya. Karena apa? Aku pengen ya memberikan sesuatu yang lebih baik lagi untuk istriku, untuk orang tuaku, untuk mertuaku, untuk tetanggaku, untuk sesama, untuk agamamu ya Allah. Ya. Nah kalau kita niat itu jadi doa. Kenapa pengen kaya? Pengen bangun tuh gedung kayak Abdurrahman bin Auf. Ya. Gedung ini yang akan dibangun. Pengen bikin pesantren, pengen bikin kayak Tazkiyah juga. Nah andai kata sampai mati kita nggak kaya-kaya pun, niat kita tadi itu jadi doa. Seolah-olah kita sudah bangun itu. Makanya niat itu penting. Makanya ada orang miskin masuk surga melalui pintu sedekah. Di dalamnya orang kaya semua. Bingung nih orang kaya. Ente kan yang biasa disedekahin. Kok bisa masuk sini? Kalau pintu Al-Quran wajar. Pintu puasa wajar. Nih kok pintu sedekah dibilang. Ya? Nah diceritain nih sama orang miskin. Adalah benar, memang aku miskin. Sampai meninggal aku miskin. Untuk bersedekah itu sulit. Bahkan aku menerima sedekah dari orang lain. Tapi walaupun aku miskin, aku niat. Pengen bikin ini, itu. Sama Allah niat itu dicatat sebenarnya. Seolah-olah dia sudah bangun pesantrennya, seolah-olah dia sudah bangun masjidnya. Itu pentingnya niat. Ya, saya dulu zaman susah sekalipun, zaman saya nggak makan sekalipun, hampir-hampir putus sekolah sekalipun, itu niat kita pengen menaungi yang lain. Saya doanya dari dulu umroh dan mengumrohkan, nggak pernah saya mintanya umroh. Saya pengen itu apa? Umroh dan mengumrohkan orang lain. Itu doa orang kaya. Kalau mental miskin, ya Allah mampukan aku untuk berumroh, gitu doang tuh doanya. Penting dianya selamat, udah selesai udah itu. Kalau orang mentalnya kaya, berdoa apa? Umroh dan mengumrohkan, haji dan memberangkatkan orang berhaji. Itu doanya. Ya, belum tercapai nggak apa-apa. Apa dulu? Niat dulu, doa dulu. Ya, next. Jadi ini bedanya otak kiri dengan otak kanan. Sekali lagi ya, dua-duanya jelas diperlukan. Cuma kita ini sekolahnya, ya kuliahnya selalu kiri gitu loh. Jadi kanannya nggak diasah. Jangankan otak ya, usus buntu aja berguna ternyata. Ya, apalagi otak. Cuma saya bilang sini ya, kiri ini udah kebablasan, kanan ini kurang. Apa itu kiri dan kanan kita lihat. Jadi kalau kiri itu fokus pada dirinya sendiri, self-centric. Kalau kanan fokusnya pada orang lain. Walaupun dia menjual, fokusnya pada pembeli. Ya. Walaupun dia ustadz, fokusnya pada jemaah. Walaupun dia orang tua, fokusnya pada anaknya. Nah, jadi kalau kanan tuh fokusnya pada orang lain, ada sentrik. Oke? Terus kalau kiri ini dia realistis, logis. Nah, wah yang penting realistis Pak, realistis Pak. Realistis itu harus. Tapi kalau kita 3 kali ngomongnya, yang penting realistis Pak, yang penting realistis Pak, yang penting realistis Pak. Nah, artinya itu pesimis sebenarnya. Pesimis itu kalau kita buka kamus itu singkatan, pesimis, penyakit miskin, ya. Nah, bukan kantongnya yang miskin, bukan saldonya yang miskin, mentalnya miskin, ya. Nah kalau kanannya imajinatif, walaupun orang tuanya miskin, walaupun tetangganya miskin, walaupun saudaranya miskin, dia percaya bahwa Allah Maha Kaya. Bagi Allah mendatangkan sebuah Avanza atau Alphard itu sama gampangnya, benar nggak? Iya, kita minta 1 juta dengan 100 juta itu sama gampangnya bagi Allah, benar nggak? Cuma kalau kita mau minta, mbok ya tahu diri, itu aja. Kalau pantasnya motor ya motor dulu mintanya, pantasnya jazz dulu ya, pantasnya Xenia dulu gitu loh ya, ngukur baju di badan. Kalau nggak apa nanti panjang angan-angan. Punya target besar, punya mobil ini boleh, tapi dari sini nih siap dulu nih, odong-odong misalnya kan, nah baru bertahap gitu ya. Jadi kalau kanan itu imajinatif, makanya orang kanan tidak perlu dimotivasi, dia bisa memotivasi dirinya sendiri, self motivated dia, karena impiannya itu besar. Ya, bahkan saking besar impiannya, saking besarnya optimismenya dia menginspirasi orang lain. Bahkan jangankan dia sukses, gagalnya pun menginspirasi orang lain. Luar biasa itu. Ya, kisah gagalnya pun menginspirasi orang lain. Ya, nah terus kalau kiri ini linear dia, urut-urut, ya, urut-urut. Padahal saya bilang tidak harus urut kecuali tukang urut, ya. Nah, tidak harus urut kecuali tukang urut. Kita bisa mulai dari mana saja kita bisa. Nggak punya modal, langsung jual barangnya, kan nggak masalah. Nggak punya barangnya, jualkan barang orang lain, kan bisa. Oke? Jadi kalau nggak punya modal, kerjasama dengan orang yang punya modal. Tidak punya barang, kerjasama dengan orang yang punya barang. Nggak punya ruko, kerjasama dengan orang yang punya ruko. Nggak punya istri,
Ayo cari sendirilah ya. Masa itu ya. Jadi nggak harus punya gitu loh. Sama saya juga nggak punya apa-apa mulainya ya. Kita gagal 4 kali kita gagal. Yang kelima baru berhasil ya. TK Khalifah alhamdulillah sekarang di Bogor ada 2 ya. Di seluruh Indonesia ada 80-an. Bimbel ada 7. SD ada 2 alhamdulillah. Daycare ada belasan. Total 100-an cabang se-Indonesia under Khalifah Group ya. Itu kita mulai juga ya dari kecil-kecil dulu. Dari rumah yang sifatnya nyewa ya. Kita pakai juga investor awal-awal gitu dan seterusnya. Ya. Jadi impian boleh besar mulai dari yang kecil. Karena semua yang besar berawal dari yang kecil. Itu pesan saya, ternyata itu juga pesannya Maerot ternyata. Ya, pesannya sama ternyata, ya. Yang nggak ngerti nanti kita bikin seminar lagi ya, sana kita bikin ya. Jadi kalau kiri itu harus urut. Mapan dulu baru nikah, nggak mapan nggak nikah dia. Cukup dulu baru sedekah, nggak cukup nggak sedekah dia. Kalau kanan nggak harus urut, mapan nikah, nggak mapan juga nikah. Justru nanti setelah nikah nanti jadinya dimapankan, dikayakan. Allah mengatakan aku yang mengayakan orang-orang yang menikah. Kebanyakan kita nunggu kaya dulu baru nikah. Akhirnya apa? Nggak kaya-kaya itu. Akhirnya kayanya usia 70 tahun. Akhirnya nikahnya di usia 71 gitu. Ya, kelamaan. Ya. Kalau udah usia segitu namanya perjuangan hidup itu, ya. Berjuang dulu baru hidup gitu ya. Nah. Jadi mapan atau belum mapan nikah. Justru setelah nikah jadinya dimapankan. Cukup nggak cukup kita sedekah. Nanti jadinya dicukupkan. Sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah disuruh sedekah harta. Ini ayat yang ngomong. Ya, agar apa? Agar kita keluar dari kemiskinan, agar kita keluar dari kesempitan. Orang kaya nggak bersedekah tetap kaya dia. Percaya sama saya. Cuma hartanya nggak berkah. Orang miskin nggak sedekah makin nyungsep hidupnya, tahu nggak? Jadi orang miskin lebih arjan untuk bersedekah agar dia keluar dari kemiskinan, agar dia keluar dari kesempitan. Nah, cara pikir kita selama ini berharap si kaya yang berkorban. Ini yang bikin kita akhirnya susah untuk keluar dari kemiskinan. Dan kalau kita susah, kita nyalain pemerintah. Kita susah nyalain sekolah kita. Ya, susah nyalain orang lain. Ini bikin kita nggak bisa berubah. Sekarang nih orang nih culture-nya buruk sekali gitu. Berharap ada ya sang penyelamat yang menyelamatkan Indonesia akan membereskan semuanya. Ini cara pikir yang salah. Siapapun presiden kita, berapa bulan kemudian tanggung jawab sukses itu di tangan kita. Ya. Kalau pemerintah mau bantu, presiden mau memudahkan, itu alhamdulillah. Enggak pun juga enggak masalah. Itu cara pikirnya. Jangan berharap selalu seperti itu cara pikirnya. Menjelang pemilu akan ada turun nih. Ini katanya itu. Ya, ini cara pikir orang tradisional yang di kampung-kampung, di gua-gua, di pohon-pohon, tahu nggak? Ya. Dia berharap kayak gitu tuh terus tuh. Ya. Kita manusia modern buang kebiasaan seperti itu. Ya, dan hadisnya nggak ada. Ngapain dipikirin? Simple aja. Ada nggak hadisnya tentang yang bakal menyelamatkan ini? Ada nggak? Nggak ada. Nggak usah dipikirin. Simple. Jadi hidup tuh kita nggak terombang-ambing semuanya. Kalau saya simple aja. Ada nggak ayatnya? Ada nggak hadisnya? Saya percaya. Kalau nggak ada, saya nggak mau. Selesai. Walaupun ribuan orang ngomong gitu, walaupun jutaan orang ngomong gitu. Karena apa? Ayatnya bilang, kalau kau ikut mayoritas manusia, kalau kau ikut kebanyakan manusia, engkau bakal tersesat. Ya, makanya orang sukses, orang selamat, orang yang kaya itu minoritas. Ya, minoritas. Jadi yang itu tuh sedikit. Dan Nabi berdoa biar menjadi yang sedikit ini. Ada Nabi katanya pernah berdoa, ya Allah masukkan aku jadi golongan yang miskin dan masukkan aku ke surga ya bersama golongan yang miskin katanya. Ya, itu doanya benar, hadisnya kuat, terjemahannya salah. Karena Nabi berdoa sebenarnya jadikan aku golongan yang sedikit, ya bukan miskin. Karena doanya itu jadikan aku golongan yang kholil. Masukkan aku ke surga bersama golongan yang kholil. Kholil artinya sedikit, bukan miskin. Di masjid-masjid ngomongnya miskin semua tuh, ya. Ini salah kaprahnya itu, ya. Jadi Nabi doa untuk miskin ternyata tuh katanya. Saya cek tuh apa benar itu, ya. Saya cek, apa doanya itu menjadi golongan yang kholil, golongan yang sedikit, ya. Nah, jadi tidak harus urut. Terus kalau kiri ini dia sangat-sangat terencana. Rencana itu harus, ya. Tapi kalau kebanyakan rencana jadinya bencana. Proposal sial jadinya malah itu. Ya. Jadi rencana iya, matangkan sebisanya, habis itu apa? Action segera. Nanti sambil jalan disempurnakan. Kalau orang kiri pengen sempurna dulu baru jalan. Orang kanan dia berusaha sebisanya terus disempurnakan sambil jalan. Itu bedanya. Persis seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Waktu itu Indonesia belum merdeka. Mereka ingin Indonesia merdeka. Gimana caranya?
Belum merdeka, kacau balau. Gimana caranya biar merdeka? Simpel kan? Merdeka, selesai. Ya kan? Langsung proklamasi. Tapi Pak masih kacau balau Pak. Tenang, itu akan diatur dalam tempo yang, nah ya udah. Udah selesai. Jadi nanti kalau ditanya sama calon mertua gitu kan, rumahmu mana? Kan mau nikah tuh, ngelamar tuh ya. Rumahmu mana? Kendaraanmu mana? Tenang Ma, itu akan diatur dalam tempo yang, nah ya. Itu jawabannya ya. Jadi menikah itu mengayakan, sedekah itu mengayakan. Kalau kita bersegera dalam sebuah action, amal itu juga mengayakan. Ya, jadi segerakan. Gini loh, kalau bisnis itu ya, kalau kita melangkah, kita pasti mikir. Tapi kalau kita mikir terus, nggak bakal melangkah. Ya, pasti udah itu. Dihitung semuanya, ROI, BEP, payback period, nggak jalan malah itu. Ngeri malah jadinya itu. Ya. Tapi kalau udah jalan, udah, memang harus dihitung. Kecuali kita bikin bisnis skala besar, melibatkan duit sampai ratusan juta sampai miliar, itu dihitung, ya. Dan biasanya orang itu udah bikin situ, dia udah melalui yang fase-fase yang sekian juta. Tapi kita masih mau buka gerobak satu ini, nggak usah dihitung apa, hitung buka aja sudah, saya bilang, ya apa yang mau dihitung? Dia juga nggak ngerti mau hitung apa gitu loh, ya kan? Apa yang mau dihitung coba? Punya usaha juga belum pernah gitu, ya. Nah jadi orang kayak gini baiknya mulai aja, ya. Tapi kalau misalnya untuk skala besar, nah ini makanya saya bilang mulailah dengan yang kanan. Setelah itu apa? Iringi dengan yang kiri. Ya, kalau kita makin besar apa ini, baru di backup kirinya mesti kuat. Ya, kirinya mesti kuat. Next. Pasang bidadari. Siapa ini? Bidadari pertama siapa? Orang tua dan mertua. Ya, dalam konteks sempit namanya ibu kita. Dalam konteks luas namanya orang tua dan mertua. Ini bidadari yang pertama. Masih saya belum punya mertua, makanya nikah. Ya. Dalam Islam itu kalau udah nikah ya, itu orang tua kita, mertua kita itu sama. Apakah kita pengen istri kita memperlakukan orang tua kita dengan berbeda? Tentu nggak mau. Jadi kalau sudah nikah ini sama semuanya. Jadi ibaratnya kalau dalam mazhab Syafi'i gitu ya, Imam Syafi'i, kita sudah wudhu ya, kita sentuhan sama mertua itu nggak membatalkan. Gitu. Sampai kapanpun tetap jadi orang tua kita. Kita bercerai dengan anaknya sekalipun, dia tetap orang tua kita. Ya. Jadi jangan dibedakan. Kalau hati pasti beda. Tapi kalau perlakuan hendaknya sama. Kalau ini beli baju, ini beli baju juga. Ini jalan-jalan, ini juga jalan-jalan. Mesti seperti itu. Ya. Karena kita pun juga pengen istri kita memperlakukan orang tua kita dengan sama dengan orang tuanya dia. Ya. Jadi bidadari pertama adalah orang tua dan mertua. Ya. Makanya Nabi Adam itu nggak kaya. Kenapa? Nggak punya orang tua, nggak punya mertua dia. Ya kan? Nah, iya, jadi nggak ada yang mendoakan itu. Ya, makanya sulit kayaknya. Ya. Makanya kalau Lebaran bingung dia tuh mudiknya kemana itu ya. Nah. Ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi itu bidadari yang pertama. Bidadari yang kedua siapa? Pasangan kita, istri kita, suami kita. Oke, ini mesti selaras semuanya. Jadi kalau pikirannya nggak selaras, sulit suksesnya. Kita pengen kaya, istri nggak mau kaya, sulit nih. Nggak usah kaya lah, kalau kaya ntar kawin lagi dia, ya. Nah, miskin aja genit, ya. Nah, ini sulit nih. Kita mau buka usaha, istri nggak ridho, orang tua nggak ridho, mertua nggak ridho, ini sulit usahanya. Kita mau merantau ya, orang tua nggak ridho, kita pengen kuliah di kota A, di kota B, orang tua nggak ridho, ini juga akan sulit kuliahnya. Jadi pastikan semuanya selaras, persis seperti sholat berjamaah gitu ya. Kalau imam niatnya sholat zuhur, yang belakang jemaah niatnya apa? Iya zuhur. Kalau imam niatnya sholat asar, yang belakang niatnya apa? Asar. Misalnya satu zuhur, yang belakangnya asar, nggak benar itu. Apalagi imamnya niatnya sholat zuhur, yang belakangnya sholat jenazah malah. Nah ini, berarti jenazah dia di depan itu ya. Nah. Nggak benar itu ya. Begitu selaras, kekuatannya, kecepatannya 27. Ya. Jadi makanya mesti diselaraskan. Pertama dengan siapa? Dengan ini. Kemudian dengan siapa? Seluas-luasnya. Teman kita, tetangga kita, saudara kita, semuanya. Semakin banyak orang yang ridho dengan langkah kita, makin mudah langkah kita. Semakin banyak orang yang jengkel dengan kelakuan kita, makin sulit langkah kita, semakin sulit ya kita mencapai kesuksesan. Ya. Jadi berusaha dapat ridho dari orang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Boleh? Kita praktek ya.
Silakan berdiri semuanya. Silakan berpasang-pasangan berdua, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Hadap-hadapan berdua. Hadap-hadapan berdua. Salaman. Salaman, jangan dilepas. Tolong semuanya praktek ya, semua ya, termasuk panitia. Praktek semuanya, kameramen semuanya praktek, fotografer semuanya praktek. Ya. Sudah? Kalau nggak ada pasangannya cari sampai dapat. Sudah ya? Silakan ditentukan siapa yang A, siapa yang B. Udah ya? Yang cakep A ya? Enggak. Yang B lebih cakep ya. Oke. A, angkat tangannya A. B. Oke. Kita bercanda nggak masalah, yang ini harus serius ya. Nggak lama, hanya 2 menit. Ya, saya minta ini sebentar saja, hanya 2 menit. 2 menit ini kita tolong serius, fokus. Boleh? Oke, tolong salaman, jangan dilepas. Ya, semua ya. A tolong ikuti kata-kata saya. Ya, B mendengarkan. Siapa yang mendengarkan? B. Ya. Ini tolong saya bilang, ini sesi saya yang paling penting, 2 menit ini. Jadi tolong yang ini, tolong serius. Boleh ya? Kalau kita senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja, sia-sia nih. 3 jam sia-sia semuanya. Yang paling pentingnya di sini. Ya, jadi tolong 2 menit ini serius. Ya. A ikuti kata-kata saya, B mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan si A. Jadi bukan dengarkan saya, tapi mendengarkan si A. Makanya A, tolong suaranya jelas, tegas, penghayatan. Apa tadi? Jelas, tegas, penghayatan. A ya. Boleh? Agar kita fokus, tolong ditutup matanya semua. Tutup matanya semua, pejamkan matanya semua. Tolong tenang ya, tolong tenang. A, ikuti kata-kata saya sekarang. Ya, kita mulai. Saudaraku. Kurang serius, kita ulangi. Saudaraku. Tolong lebih serius. Saudaraku. Demi Allah. Aku ridho. Dan turut mendoakan. Agar hidup engkau. Berkah. Berlimpah. Rumah tangga. Yang sakinah. Anak-anak. Yang soleh dan soleha. Karena aku tahu. Engkau juga ridho kepadaku. Mendoakan aku. Agar hidupku. Berkah. Berlimpah. Saudaraku. Insya Allah. Kita bisa. Karena engkau mendukungku. Aku pun mendukungmu. Masih dipejamkan matanya, masih ditutup matanya, sekarang gantian. B, ikuti kata-kata saya. Ya, A mendengarkan. Tolong lebih serius, lebih fokus, lebih penghayatan. B, ikuti kata-kata saya sekarang. Saudaraku. Demi Allah. Aku ridho. Dan turut mendoakan. Agar hidup engkau. Berkah. Berlimpah. Rumah tangga. Yang sakinah. Anak-anak. Yang soleh dan soleha. Karena aku tahu. Engkau juga ridho kepadaku. Mendoakan aku. Agar hidupku. Berkah. Berlimpah. Saudaraku. Insya Allah. Kita bisa. Karena engkau mendukungku. Aku pun mendukungmu. Silakan dipeluk temannya. Silakan duduk. Apa yang terasa? Jujur ya, saya tanya, siapa yang sempat meneteskan air mata? Siapa yang merasakan merinding luar biasa? Kenapa? Kenapa?
Hanya 2 menit loh ini, ya. Hanya 2 menit. Nggak pakai perenungan, nggak pakai relaksasi, nggak pakai hipnosis, ya. Hanya 2 menit. Kenapa? Efek dari saling ridho, saling ikhlas, saling mendoakan. Jadi ya, bukan orang lain, ini penting sekali ya. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena kita dengki terhadap rezeki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Bukan orang lain yang menghalangi impian kita, tapi karena kita dendam, dengki, gak ridho terhadap pencapaian orang lain, impian orang lain, itu yang menghalangi impian kita. Demi Allah, di muka bumi ini tak seorang pun yang bisa menghalangi impian kita. Tapi karena kita gak ridho dengan impian orang lain, dengan pencapaian orang lain, dengan rezeki orang lain, itu yang menyulitkan kita. Ya, temannya naik mobil dia gak ridho, temannya lulus duluan dia gak ridho, temannya nikah duluan dia gak ridho. Pas temannya mati duluan, baru dia ridho, ya. Iya. Temannya beli kipas, kepalanya yang goyang-goyang gitu, ya. Nah, temannya beli kulkas, dia yang kedinginan, ya. Temannya beli mobil, dia masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar kabar, ternyata mobilnya Lexus, meninggal langsung dia, ya. Nah, jadi ciri dengki itu belum tentu diucapkan, tapi hati kita gimana? Pas lihat orang lain sukses, gemuruh nggak hati kita? Kebanyakan kita nih ya, kebanyakan kita nih, mudah-mudahan di sini nggak ada. Orang lain yang sukses kita masih seneng baca bukunya. Wih, Pak Syafi'i ini sukses banget orangnya, seneng kita. Wih, Mas Ipon ini sukses banget orangnya, seneng kita. Tapi giliran ya, teman baik kita sukses duluan, belum tentu kita ridho. Tetangga kita sukses duluan, belum tentu kita ridho. Ada 2 orang bersaudara buka toko handphone, ya. Ternyata adiknya buka usaha sendiri, jalan sendiri, belum tentu dia ridho. Pas orang lain dia ridho. Kenapa pas saudaranya enggak? Pas tetangganya kok enggak? Ya, nah itu kelakuan kita tuh. Ya, mestinya siapapun orang lain, saudara kita, teman kita, tetangga kita ridho, termasuk non Muslim sekalipun. Tuh orang Cina tuh kayak gini tuh, nggak bener tuh, bisnisnya, rukonya, mulai nggak bener tuh katanya. Ya, nah dia orang Chinese sekalipun, dia non Muslim sekalipun, dia orang Yahudi sekalipun, orang ateis sekalipun. Misal dia punya rumah, dia punya ruko, punya usaha. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan usaha tersebut? Allah yang ngasih. Makanya ulama mengatakan dengki ini kalau diturutkan itu bisa merusak tauhid. Kita tidak terima ya, kita tidak ridho terhadap nikmatnya Allah. Allah aja ridho ngasih ke dia. Kenapa kita nggak ridho coba? Ya, tapi memang dia nggak benar Pak, dia korup Pak. Ya udah, korupnya jangan ditiru, selesai tuh. Hartanya nyuri Pak, kalau memang dia nyuri laporkan, selesai. Hati nggak dengki. Itu bedanya. Makanya Indonesia lawan Malaysia itu kalau tanding bola selalu kalah. Wah, dulu Indonesia tuh hebat. Ya, kenapa? Spirit tandingnya apa? Kebencian, kedengkian. Ganyang Malaysia, kata dia yang keganyang, tau nggak? Harusnya apa? Saya pun orang Indonesia, demi Allah saya pengen Indonesia juga menang main bola. Fokus doanya kita gitu. Ya Allah beri kami kemenangan. Itu boleh doanya. Nggak boleh kita berpikir hancur tuh orang. Nggak boleh kayak gitu cara pikirnya. Ini beda loh. Belanda mau datang nih, ya, mau menjajah kita lagi. Kita boleh berdoa, ya Allah beri kami kemenangan, boleh. Ya Allah beri kami kekuatan, boleh. Tapi kita tidak boleh berdoa, ya Allah turunkan bencana besar di negeri Belanda, biar mereka hancur semuanya, nggak boleh. Itu bedanya. Ya, para sahabat pernah kayak gitu tuh, ya. Nah itu diralat tuh sama Nabi itu, nggak boleh seperti itu. Kita berdoa supaya menang boleh, tapi kita berdoa agar negeri itu hancur, diturunkan bala, itu tidak boleh. Makanya Islam itu rahmat kepada semuanya, terhadap musuh sekalipun. Ya, kita lihat ya sejarahnya itu difilmkan oleh orang Nasrani bahkan ya. Jadi kayak Salahuddin, tahu ya, salah satu pejuang itu. Dia mau bertempur tuh dengan pasukan salib itu. Ya, dengar kabar ternyata pimpinannya sakit. Apa yang dilakukan? Diobatin sama dia. Malam-malam tuh datang obatin karena dia merasa bisa menyembuhkan. Diobatin sama dia. Tugas aku sebagai manusia, tugas aku sebagai muslim ya rahmatan alamin. Ada orang sakit aku bantu. Cuma tugas aku yang lain sebagai muslim, aku pertahankan agamaku. Besok perang lagi deh. Ya, itu subhanallah luar biasa menurut saya. Dan itu difilmkan, ya, Kingdom of Heaven ya, itu difilmkan oleh teman kita yang Nasrani. Luar biasa. Ya, mereka tidak bisa memungkiri ya kemuliaan itu. Ya. Nah, jadi mulai sekarang ridho terhadap pencapaian orang lain. Jadi usahakan orang lain seluas-luasnya ridho dengan pencapaian kita. Makanya saya kalau punya impian apa gitu ya, punya tujuan apa, saya sering tuh minta doa di Twitter, di Facebook gitu. Karena saya percaya kekuatan doa orang lain.
Nah, yang paling utama doanya ini dulu. Siapa? Orang tua, mertua, dan pasangan kita. Kisah maling kundang itu fiktif, ya, nggak benar gitu. Karangan, khayalan. Kisahnya fiktif, tapi pesannya 100% benar. Anak-anak yang durhaka hidupnya akan membatu, ya. Itu pasti berlaku. Entah dia muslim, entah dia non muslim, entah dia ateis, pasti berlaku. Makanya apapun ya, orang itu ya, misalnya orang tuanya misalnya nggak baik sekalipun, orang tuanya beda agama sekalipun, orang tuanya menelantarkan dia sekalipun, tugasnya anak berbakti, ya, berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Teman-teman boleh cek ya dalam keluarganya, dalam keluarga besarnya, coba cek. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya biasanya hidupnya lebih lapang gitu. Anak-anak yang sering menyakiti hati orang tuanya, coba aja lihat hidupnya, ya. Mungkin sukses, mungkin juga kaya, tapi masalah gak putus-putus ya. Jadi orang tua tidak ridho sama dia, Allah pun tidak ridho sama dia. Masalah gak putus-putus. Bahkan ada sebuah kisah menunjukkan ya, kalau kita pernah menjahati orang tua, kita nanti akan dipertemukan dengan orang jahat. Jadi bukan orang tua yang membalas, Allah yang membalas lewat kejadian yang lain, ya. Nah, ini sebenarnya kisah lama, kita sudah tahu, cuma kita sering lalai. Oh, saya nggak pernah melawan kok Pak sama orang tua, saya nggak pernah Pak menyakiti hatinya. Apa iya? Menafkahi orang tua itu hukumnya apa? Wajib, ya. Jadi kalau kita udah bisa cari nafkah gitu ya, orang tua sudah berumur kayak ini, udah. Bahkan kemarin saya belajar lagi fikihnya, ternyata orang tua tuh boleh ambil apapun harta anaknya. Sebenarnya itu, baca fikihnya, ya. Orang tua saya minta terus Pak, ya emang boleh kok emang. Karena wasilahnya kita sukses ini melalui dia, karena pendidikannya dia, karena dia melahirkan kita, gitu. Karena doa dia dan seterusnya, ya. Nah, jadi minimal itu nafkah. Jangan gini, pas ada duit kita transfer, nggak ada duit kita nggak transfer. Ini cara pikir yang salah. Ada duit atau tidak, transfer. Memang duit bukan segalanya, ya. Duit iya, telepon iya, pertemuan iya, nemani dia, ya. Secara waktu juga iya, semuanya. Karena orang tua dulu menafkahi kita dengan semuanya juga, dengan ASI, dengan waktu, dengan perhatian, dengan kasih sayang, dengan air mata, dengan pendidikan, dengan uang, dengan semuanya. Kita ke dia juga sama, semuanya juga, ya. Nggak bisa salah satunya, ya. Nggak bisa salah satunya. Kalau orang tua sudah meninggal, gimana caranya? Doakan satu, kedua apa lagi? Amal, ya. Jadi subhanallah gitu ya, misal nih nanti ya sebentar lagi kita sholat zuhur gitu ya. Kira-kira nih kita orang tua udah meninggal misalnya, kayak ayah saya sudah meninggal. Kita sholat zuhur misalnya, kira-kira nih kan kalau yang pasti nggak tahu ya, Allah yang punya kepastian itu. Kita sholat zuhur, kira-kira kita dapat pahala nggak? Kira-kira? Insya Allah dapat ya. Kira-kira nih orang tua dapat nggak? Dapat. Karena dia berhasil mendidik kita menjadi anak yang soleh. Satu, kedua amal jariah, kan dia yang ngajarin tuh sholat, ya. Jadi intinya perbanyak amal, jadi makin gampang dia di sananya. Saya alhamdulillah tuh biasanya sering tuh istighfar. Sesering-seringnya saya doa, lebih sering lagi saya istighfar. Kemarin baca hadisnya subhanallah. Jadi kalau anak itu istighfar, orang tua yang sudah meninggal itu akan naik terus derajatnya, subhanallah. Ya. Jadi kalau kita pengen orang tua senang di sana, kita baik-baik di sini. Mudah-mudahan kebaikan kita memudahkan dia di sana. Hukum sebaliknya juga terjadi. Kalau kita korup, kalau kita nyuri, kalau kita makan hak orang lain, orang tua juga keseret-seret di sana. Orang tua akan ditanya, engkau didik apa anakmu ini? Sehingga dia nyuri, sehingga dia ambil hak orang lain, sehingga dia nggak mau bayar hutangnya, ya, sehingga dia menganiaya orang lain dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita pengen orang tua senang di sana, soleh-solehlah kita di sini, baik-baiklah kita di sini. Ya, saya setiap kali tampil, salah satu doa saya adalah saya berharap fadilahnya untuk ayah saya yang sudah meninggal. Ya Allah, andai kata ada sedikit kebaikan yang aku lakukan di sini, jadikan ini amal jariah untuk papaku, untuk ayahku, untuk nenekku, untuk kakekku. Karena perjuangan mereka, karena doa mereka yang mengantarkan aku ke sini sekarang. Ya. Nah, teman-teman juga sama. Ya. Jadi bukannya putus, bukannya selesai. Justru itu yang paling dibutuhkan sama orang tua di sana. Cuma itu, nggak ada yang lain sudah. Ya. Jadi kalau kita sholat, ingat, oh ini amal juga nih buat orang tua. Serius sholatnya. Kalau sholat duha, tambah lagi nih buat orang tua. Seriuskan sholat duhanya. Ntar lagi kita puasa, sama juga. Ya.
Jadi mudah-mudahan akan memudahkan orang tua di sana nanti. Kalau orang tuanya masih hidup, orang tuanya tinggal di kampung gitu, ya, atau misalnya jauh gitu, kita ikut suami misalnya ya. Nah, atau kita memang terpaksa tempat nafkahnya di tempat yang lain, gimana cara berbaktinya? Selain nelfon, selain transfer gitu ya, gimana lagi cara berbaktinya? Ini orang jarang tahu, jarang dibahas. Saya belum pernah dengar ini dibahas di masjid, ya. Kita gini loh, kalau kita berbuat baik pada seorang ayah orang lain tuh, ya, ayah orang lain. Kita berbuat baik pada seorang ayah, fadilahnya itu nyampe buat ayah kita. Ya, kita berbuat baik pada seorang ibu, ya, ibu siapa aja, fadilahnya nyampe buat ibu kita. Ya, makanya hadisnya mengatakan kalau engkau menghina seorang ayah, engkau menghina ayahmu sendiri. Gitu. Jadi memang dia ada buhul yang mengikat ya sesama ayah semuanya. Bahkan manusia ini punya buhul semuanya, yang saling mengikat semuanya. Ya. Nah makanya kalau kita pengen nih, ibu kita lagi susah di kampung nih, kita datang langsung nggak bisa, kita kerja di Jakarta, kita kerja di Bogor gitu. Mau gimana? Ya selain kita doakan, kita transfer, kita telepon, apa yang kita bisa lakukan? Kita bantu ibu-ibu di sini, kita bantu ayah-ayah di sini. Kita berharap fadilahnya sebagian cair untuk kemudahan orang tua kita di sana. Ya. Nah mudah-mudahan itu efeknya kemana-mana. Ke orang tua iya, ke kita juga iya. Kita berbakti kepada orang tua, ya. Pada hakikatnya itu untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk dia tuh sedikit itu, ya. Yang ribuan kali lipat, yang jutaan kali lipat ke kita. Untuk kemudahan hidup kita, rezeki kita, pahala kita, keberkahan kita dan semuanya. Sama ibaratnya kita sedekah. Sedekah itu untuk siapa? Kayaknya yang kita lihat pakai mata kita untuk dia, padahal yang sebenarnya untuk kita. Kemudahan hidup kita, rezeki kita, pahala, keberkahan dan seterusnya, ya. Jadi bakti itu untuk kita, sedekah itu untuk kita. Bukan karena cukup kita berbakti, tapi karena kita berbakti nanti jadinya cukup. Dibalik caranya, itu kanan. Ya. Jadi jangan nunggu cukup dulu, nunggu kaya dulu, enggak. Ya. Pak, saya udah nikah, Pak. Ya, namanya istri ya ikut suami, Pak. Ya justru itu. Kita patuh pada suami itu pahala yang besar bagi orang tua kita, luar biasa. Karena dia telah berhasil mendidik seorang istri yang solehah, wanita yang solehah, luar biasa. Ya. Nah, jadi orang tua kita masih ada atau telah tiada, berbakti. Di depan mata kita atau jauh, tetap berbakti. Ya. Orang tua kita misalnya jahat sekalipun, menelantarkan kita sekalipun, ya, beda agama sekalipun, tetap kita doakan dia. Saya dulu pernah punya Mbah Putri, sekarang beliau sudah meninggal, ya. Mbah Putri itu kayak nenek, ya, dari pihak ayah saya. Beliau beda agama dengan saya. Sampai meninggalnya beliau beda agama dengan saya. Tapi tugasnya saya, ini juga kan orang tuanya ayahnya saya. Tugasnya saya berbakti. Jadi kalau saya ketemu dia, saya cium tangannya, saya cium pipinya, ya. Dan saya juga berharap doa dari dia, dan saya juga mendoakan dia. Boleh nggak kita mendoakan orang yang beda agama dengan kita? Boleh. Ya. Wong binatang aja boleh kita doakan kok. Ya. Yang nggak boleh itu sudah meninggal, beda agama dengan kita doakan dia supaya ini, itu nggak boleh. Nabi Ibrahim itu dilarang. Oke? Nah, atau misalnya apa? Kita pengen fadilah keberkahan turun pada dia, emang muslim, itu juga nggak bisa. Nggak boleh doa seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim dilarang doa seperti itu. Ya, kalau mau fadilah keberkahan, kita ya dia harus mualaf dulu. Tapi kalau kita doakan biar dia sehat, ya, biar rezekinya bagus, itu boleh. Karena gini loh, apa yang Allah bisa kasih pada semua, kita bisa doakan untuk semua. Gitu. Allah bisa kasih dia kesehatan, kita boleh doa biar dapat tuh kesehatan. Gitu. Allah bisa kasih dia mobil, kita boleh bantu doakan biar dapat dia tuh mobil. Ya. Nah, jadi orang tua kita gimana pun ininya kita doakan. Dan menariknya, subhanallah ya, ini kausalitas bekerja. Kalau umat Hindu, Buddha menyebutnya sebagai karma. Kita berbuat baik sama orang tua, efeknya apa ntar? Anak kita pun nanti ya seperti itu. Ya. Saya waktu kecil dulu ya, ini kita ngelihat sejarahnya semuanya, kisahnya. Saya waktu kecil dulu kenal nih dengan salah satu keluarga besar saya, seorang ibu-ibu gitu ya. Dia jahat sama ibunya. Ya, di keluarga besar saya nggak bisa sebutin namanya. Sampai ibunya ini pernah dipukul sama dia, ya, pernah dimaki sama dia. Waktu itu saya masih kecil, sebelum TK saya waktu itu. Ya. Dan saya lihat sendiri ya, dan saya juga dengar ceritanya. Kemudian waktu berlalu, dia pun akhirnya punya anak juga kan, punya anak gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya pun kelakuannya persis kayak dia. Nah, kita karena ngelihat dua kejadian ini, akhirnya apa? Ngambil pelajaran ya kan? Oh, ini dia. Gitu. Ya.
Jadi kalau kita berbuat baik pada orang tua itu multi efek, kemana-mana semuanya. Makanya guru saya bilang kalau ada masalah, kemana-mana masalah, gini loh, masalah itu wajar. Tapi kalau kemana-mana masalah, jangan-jangan hubungan kita sama orang tua bermasalah. Kalau langkah kita tersendat-sendat, jangan-jangan komunikasi kita dengan orang tua tersendat-sendat. Kalau dari segi kita mampet, jangan-jangan ya kenakan untuk orang tua kita yang mampet. Ya. Salah satu direktur Pertamina pernah undang saya, setahun akhirnya saya ngisi di Pertamina. Dia bilang sama saya, kenapa saya undang Mas Ipo? Dia bilang, ya, karena saya Mas Ipo ya, saya kalau ada masalah di kantor, saya pulang kampung, dia bilang. Ini nggak ketelan pakai otak kiri nih, nggak ketelan pakai rasional tuh nggak ketelan. Masalah di kantor dia pulang kampung coba. Ngapain coba? Dia minta maaf sama ibunya, dia minta ridho sama ibunya, minta doa sama ibunya. Ibunya bilang yes, baru dia berangkat lagi. Direktur Pertamina ngomong gitu sama saya. Salah satu direkturnya Kimia Farma juga gitu tuh. Itu seluruh pimpinan cabang itu diputar semuanya kan, diputar semua memang rutin gitu. Ya, tiap berapa tahun diputar semua. Nah, dia suka dengan sebuah kota, dia nggak mau diputar. Tapi kan nggak bisa menentang peraturan perusahaan, ya. Tapi apa yang dia bisa lakukan? Dia minta doa sama ibunya, Bu, tolong doakan biar tetap di kota ini katanya. Beneran tuh sampai dia staff, supervisor, manajer, sampai direktur dia di kota itu terus tuh bisa. Ya. Jadi doa ibunya mengalahkan akal sehat perusahaannya semuanya. Cuma ini untuk darurat, jangan seenaknya dipakai ya. Nah, ya, jangan seenaknya gitu. Sama waktu saya dulu kuliah di Malaysia, ya namanya kita waktu itu miskin, mau kuliah, ya mau ujian, nggak bisa bayar tuh uang kuliah. Kita udah usaha, udah kerja, nggak bisa juga, uangnya nggak cukup juga. Saya bilang sama mereka, saya akan bayar uang kuliahnya, tapi tolong saya diizinkan dulu ujian. Kalau nggak saya ngulang lagi kan, makin banyak lagi utang saya, terbuang waktu, terbuang uang. Nggak boleh, bayar dulu baru ujian. Saya bilang ujian dulu baru bayar, enggak, dia bilang. Ya udah, ya mau gimana lagi kan? Nah ini darurat sudah, ya. Akhirnya waktu itu saya telepon ibu saya, Bu tolong doain, nih ada masalah sedikit. Masalah apa? Ibu nggak perlu tahu, doain aja mudah-mudahan lancar, saya bilang. Akhirnya saya datang ke ruang ujian tersebut. Saya bawa kartu ujian saya yang semester lalu punya. Ya. Saya datang ke situ dan subhanallah apa yang terjadi, dia cek tuh kartu saya dengan listnya dia. Kan biasanya gitu tuh dosen ya, dia cek kan ada nggak nama ini di sini gitu, ya. Ternyata nama saya nggak ada. Tapi subhanallah ya, Allah tutup matanya seolah-olah nama saya ada di situ. Saya masuk. Ujian. Udah ujian, lewat lagi dosen pengawas tuh. Ya, dicek lagi nama saya tuh dengan kertasnya dia. Nama saya nggak ada di situ. Tapi seolah-olah nama saya itu ada di situ, ya. Beres. Itu kebetulan Mas Ipo, ya, kebetulan. 6 mata kuliah, 12 dosen lolos semuanya. Ya. Cuma ini darurat ya, saya bilang, jangan digunakan sewaktu-waktu ya. Ini kita udah mentok soalnya udah ya. Saya percaya teman-teman semua pernah mengalami keajaiban ini. Cuma sayangnya tidak dijadikan metode. Coba ini dijadikan metode untuk sukses coba. Ya. Makanya kalau misalnya siapapun presiden yang terpilih ya, atau ya siapapun lah pimpinan yang terpilih, saya bilang kayak gitu. Coba serukan semuanya itu orang berbakti pada orang tuanya. Ya. Disuruhkan seperti itu. Kalau menurut saya, kalau memang serius pengen mengubah Indonesia, insya Allah saya bilang 6 bulan selesai. Kita melalui seminar ini aja dengan izin Allah, saya membantu ya perubahan orang ya untuk 1000 orang di sini. 2 jam saja. Ya. Kalau kita 6 bulan saja tayangkan sinetron yang positif, lagu yang positif gitu ya, tentang kekuatan, tentang kebangkitan, ya mesti santun, mesti jujur, bakti pada orang tua. Sisipkan pesan itu semuanya di lagu-lagu, di sinetron semuanya kayak gitu, ya. Saya yakin 6 bulan saja kita mentalnya pemenang semuanya. Ya. Pasti saya bilang. Asalkan diatur. Karena apa? Kalau kita ceramah gini, kita seminar gini, jangkauannya terbatas. Yang paling kuat TV memang. TV langsung ratusan juta orang. Ya. Saya percaya kalau metodenya dipakai cepat langsung itu. Ya, bukannya takabur ya, tapi kita percaya pada kekuatan Allah gitu, pada kesungguh-sungguhan, pada niat baik, ya. Nah, jadi teman-teman ya, yang selama ini mungkin lalai apa ya, coba ke orang tuanya. Mungkin sholatnya juga malas-malasan, coba ingat orang tuanya. Kalau aku jarang-jarang sholatnya, orang tua nanti ini yang susah. Tapi kalau aku sholat minimum 5 waktu, nah orang tua ntar mudah-mudahan dimudahkan juga. Hisabnya nggak lama ntar, nggak ditanya-tanya ntar, ya. Termasuk juga kalau kita sedekah banyak, itu pahalanya juga untuk kita, untuk orang tua kita juga, amal jariah namanya, ya. Dan orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Boleh? Oke, kita lanjut. Berapa waktu yang lalu saya ketemu ini, siapa ini? Donald Trump, salah satu orang terkaya di Amerika, salah satu orang terkaya di dunia.
dia terkaya urutan ke 80 sekian gitu. Kalau kita urutan berapa di kota kita? Hah? Urutan berapa? Belum ambil nomor urut ya? Nah, ya udah. Mungkin di kota nggak termasuk lah. Di kecamatan masuk nggak kita? Nggak masuk juga. Kelurahan? Kompleks rumah? Nggak masuk juga. Blok rumah? Nah, masih masuk. Aku orang terkaya Pak di blok rumah ini. Wah. Karena di blok itu cuma ada 2 rumah ya. Nah. Yang satu rumah kita sebelah rumah kosong ya. Nah. Alhamdulillah ya punya rumah ya. Alah jelas dia ini ya, Donald Trump, seorang Amerika sangat kapitalis, sangat hedonis gitu ya. Orang juga tahu buat apa kapitalisnya dia. Tapi luar biasanya ketika kita tanya, Pak, apa rahasia sukses Bapak? Apa rahasia kaya Bapak? Tolong sebutkan dalam 2 kata saja. Luar biasa. Ya, 2 kata nih. Ya. Tolong sebutkan rahasia sukses Bapak, rahasia kaya Bapak dalam 2 kata saja. Apa jawaban dia? Jawaban dia, the first one is family, the second one is quality. Pertama, keluarga, nomor 2, kualitas. Kalau 2 hal ini beres, semuanya beres. Kalau 2 hal ini kacau, semuanya kacau. Itu kata Donald Trump. Bukan ustadz, bukan pendeta ya. Ternyata luar biasa cara pikirnya terhadap keluarga. Berapa bulan yang lalu saya ketemu Richard Branson. Richard Branson tahu ya? Salah satu orang terkaya juga di dunia, urutan 200 sekian, yang punya Virgin, ya, punya maskapai, ya, maskapai, punya pulau, punya macam-macam. Saya tanya langsung ke dia tuh, dan alhamdulillah saya waktu itu satu-satunya orang yang bisa ngobrol sama dia. Yang lain nggak bisa. Jadi ini ada rahasianya nih ya, mau tahu rahasianya? Mau nggak? Nah, ada rahasianya biar bisa gini. Yang lain nggak bisa tuh. Saya orang pertama nih yang ngobrol juga sama Donald Trump. Waktu ketemu Richard Branson juga saya orang pertama, dan satu-satunya kalau Richard Branson. Ada ilmunya tuh. Jadi kan waktu itu saya ketemu di luar negeri, ya, di luar negeri gitu ya. Nah, waktu itu waktunya habis asar habis asar. Jadi pas acara itu saya lihat yang asar cuma saya, karena yang lain non muslim gitu, ya kan? Kan wajar ya. Jadi mereka juga nggak salah gitu ya. Mereka juga non muslim ngapain sholat asar gitu ya? Kan aneh juga gitu ya. Jadi sholat asar cuma saya. Jadi di tempat sholat itu saya lihat, oh cuma saya nih yang sholat gitu. Oh, apalagi kita lihat ya, memang iya ini saya cuma. Nah waktu saya masuk ke ruangan itu pas ketemu rame juga tuh, semua pengen ngerubung ke dia, semua pengen tanya-tanya ke dia, ya. Nah saya bilang sama Allah, ya Allah, aku pengen ketemu sama dia, aku pengen ngobrol sama dia. Tapi nih kata nih yang lanjutannya ini penting nih. Tapi kalau engkau ridho ya Allah, kalau engkau nggak ridho nggak jadi nggak apa-apa. Itu paling penting. Itu namanya tawakal, itu namanya mengikhlaskan. Kita minta mobil Camry boleh, tapi kalau engkau ridho ya Allah, kalau enggak pun enggak apa-apa. Masih ridho kayak gitu tuh. Ya, jangan dikte sama Allah gitu. Mau ini, pokoknya harus ini tuh, enggak bisa kayak gitu. Ini Allah Tuhan, bukan pembantu, tau enggak? Saya bilang kayak gitu tuh. Sama kayak saya pengen ke Amerika ya, orang lain mungkin ke Amerika dengan gampang gitu ya. Tapi kita nulis-nulis buku Islam ini kan sulit itu ke sana itu ya. Banyaklah buktinya di sekitar kita. Saya bilang itu, ya Allah aku pengen ke Amerika, tapi kalau engkau ridho, kalau enggak ya udah, ya apa-apa. Jadi pas saya ketemu di imigrasi gitu, ya dengan kayak itu saya bilang, ya Allah tanamkan rasa harapku ya Allah hanya padamu, bukan orang imigrasi ini saya bilang, ya bukan yang mereka yang bakal ngasih visanya saya, ya waktu saya di kedutaan waktu itu, ya gitu aja. Nah ini waktu saya ketemu Donald Trump, Richard Branson saya juga ngomong kayak gitu. Terus saya sambung nih waktu yang Richard Branson, saya bilang, ya Allah di ruangan ini kayaknya yang sholat cuma aku ya Allah. Ya, yang sholawat juga cuma aku nih Allah. Ya, kata Allah itu ya, seburuk-buruknya orang beriman tetap dia lebih baik. Benar nggak? Iya. Jadi jangan engkau merasa lemah, ya. Engkau adalah yang terbaik asalkan beriman. Ayatnya ada. Jadi boleh saya GR dikit tuh, ya. Nah, kita nih ya. Nah, aku yang sholawat nih Allah. Aku tadi yang sholat asar. Mudahkan kalau memang kau ridho, mudahkan aku ketemu Richard Branson. Ketemu beneran, bisa ngobrol beneran, tanya jawab lama. Yang lain nggak bisa sama sekali. Subhanallah gitu ya. Padahal kalau ngomong kaya, yang lain tuh jauh lebih kaya tuh. Kalau ngomong sukses, yang lain jauh lebih sukses itu. Ya, tetap aja nggak bisa. Ya. Nah, jadi ternyata orang seperti Richard Branson pun pas saya tanya tuh, apa kaitan antara kesuksesan Bapak di bisnis dengan keluarga? Tahu nggak jawaban dia apa? Dia bilang, for me, family is everything. Dia bilang. Itu kata Richard Branson. Dia tanya balik sama saya, punya anak, punya keluarga? Punya. Berapa anaknya? 2. Berapa umurnya? Sekian, saya bilang. Dia bilang apa? Pastikan nyisikan waktu bersama keluarganya.
Dia bilang ya, kalau Anda alive bersama keluarga, ini waktu dia seminar ngomongnya, kalau Anda alive bersama keluarga, nanti bisnis Anda akan lebih alive, ya. Kalau Anda alive, kalau Anda hidup gitu ya, ada dinamikanya bersama keluarga, kalau Anda alive di sini, nanti bisnis Anda akan lebih live. Luar biasa, ya. Bukan ustadz tapi kalimatnya luar biasa menurut saya, ya. Nah, jadi mereka yang kapitalis saja, ya, itu luar biasa prinsip terhadap keluarga, apalagi kita. Umar bin Khattab bilang, laki-laki itu dapat diketahui mutunya dari 2 orang wanita di dekatnya. Pertama siapa? Ibunya. Kedua siapa? Istrinya. Itu Umar bin Khattab ngomong. Ya. Orang sering heran, masih dikit-dikit Umar. Bukunya juga Umar. Bikin kampus namanya Umar Usman. Saya bilang, memang saya cinta sama beliau. Saya cinta, demi Allah saya cinta sama dia. Ya. Wujud cinta saya bikin ke kampus. Wujud cinta saya bikin ke bukunya. Saya tulis tentang dia. Ya. Dan memang kita ini ke Nabi, ke sahabat, itu tidak cukup sekedar mengikuti, ya. Mesti apa? Cinta. Mengikuti iya, tapi nggak selesai di situ. Yang paling utama adalah apa? Cinta. Apa itu cinta? Ketika disebutkan namanya, hati kita tergetar dan kita pengen tahu tentang dia. Itu salah satu cirinya cinta. Dan kita tidak ridho kalau dia dihina, ya. Itu namanya cinta. Kayak apa cinta kita sama orang tua, kayak apa cinta kita pada anak kita, mestinya cinta kita sama Nabi, sama sahabat lebih daripada itu semua. Mestinya seperti itu. Saya pun sedang belajar ya, tapi saya berusaha untuk kesana semuanya. Tapi kan nama kampusnya Umar Usman, ya. Abu Bakar gimana? Ntar kita bikin kampus yang lain, ya. Nah, ya. Juga kalau saya bikin kampus namanya Umar Usman, orang minimal tahu kalau saya bukan Syiah minimal, ya. Nah, kampusnya kayak gitu, ya. Nah. Kadang-kadang orang ini aneh juga gitu. Yang utama itu Ali katanya. Karena Ali itu menantu Nabi, Ahlul Bait, keluarga Nabi. Menikah gitu kan, jadi menantu Nabi. Utsman itu menikahi 2 anaknya Nabi bahkan. Ya, 2 anak Nabi dinikahin sama dia itu. Ya, dalam waktu yang berbeda. Nikah dulu sama ini, setelah meninggal ini nikah lagi sama ini. Ya. Abu Bakar mertuanya Nabi bahkan, ya. Nah, hebatan mana menantu atau mertua, ya? Masih hebat mertua sebenarnya gitu, ya. Dan Ali itu setelah Fatimah meninggal dia nikah lagi, ya. Istrinya ada beberapa, anak itu banyak. Subhanallah, boleh dicek ya. Salah satu anaknya itu namanya Umar. Kalau dia benci sama Umar, apakah mungkin anaknya dikasih nama Umar? Ya nggak mungkin lah. Kayak Megawati itu, punya cucu namanya SBY, ya nggak mungkin lah. Ya. Pasti nggak mau, ya. Nah, Ali itu ridho sama Umar, cinta sama Umar. Makanya anaknya juga Umar namanya. Ya. Nah, ini kita akan lihat videonya bagaimana Donald Trump menyampaikan ilmu ini, ya. Sambil menunjukkan buku saya 7 Keajaiban Rezeki, ya. Kita lihat videonya. Well, in personal life, it's family. And, ultimately family is more important than all of this stuff. If you have a great family and if you have a wife or a husband and great kids and, brothers, sisters, the whole thing. But that's to me more important. And I've seen a lot of people that are successful, but they don't have good families and they're never happy. Kemudian, Donald Trump menjelaskan trik-trik dalam simpul perdagangan. Nggak penting pujian dari orangnya, ya, beneran. Saya berusaha tanamkan itu, ya. Jadi kayak buku saya ini pun, itu waktu itu kita undang wartawan, waktu launching buku ini, wartawan nggak datang. Bahkan penerbitnya waktu itu nggak datang juga, ya. Saya waktu itu pas maghrib ya, kita bikin launching di Panti Asuhan. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku tuh berharap padamu. Aku pengen pesertanya ramai, supaya apa ya, nanti mudah-mudahan ya, kalau acaranya ramai, untungnya banyak, bisa untuk sedekah di Panti Asuhan ini, aku bilang. Tapi terserah engkau ya Allah. Bang, aku sih maunya rame. Kalau engkau maunya rame atau nggak rame terserah engkau. Akhirnya bener nggak rame itu acara. Ya? Jadi acara itu yang hadir cuma nggak sampai 60 orang itu. Ya ada ratusan sih, tapi yang lain tuh anak yatimnya. Anak yatimnya mau kemana lagi gitu kan? Emang dia tinggal di situ gitu ya. Orang luar yang hadir waktu itu cuma 60-an. Ya, waktu saya launching buku ini. Ya, dan saya tidak iklankan, saya tidak promosikan. Allah promosikan. Buku ini number 1 bertahun-tahun di Indonesia. Tanpa iklan. Tanpa sensasi, tanpa launching macam-macam semuanya, ya. Ya, tepuk tangannya untuk Allah, pujiannya untuk Allah, bukan untuk saya, ya. Saya nggak bikin apa-apa, Allah yang bikin semuanya. Buku berikutnya juga sama, saya launching di masjid di Islamic Center di Jakarta Utara.
Alhamdulillah tuh. Ya, kalau orang bestseller 6.000 eksemplar, kita sekian kali dari itu. Ya. Dan buku-buku yang berikutnya itu alhamdulillah langsung bestseller, langsung mega bestseller sebelum launching. Ya. Percepatan rezeki ya, Muslim Milioner hanya 2 menit itu tuh. Kalau orang berbulan-bulan dulu bahkan bertahun-tahun bestseller, baru kemudian mega bestseller, kita belum dicetak udah mega bestseller. Kok bisa? Pesan duluan soalnya. Ya. Kayak yang kemarin yang menjemput rezeki ya kan? Nah, siapa tuh yang udah pesan bukunya, ada nggak? Nah itu tuh yang bikin bestseller. Allah menggerakkan hati mereka sehingga beli itu buku sebelum dicetak. Ya. Nah jadi kita harap tuh boleh, gantungkan harap cukup sama Allah, itu aja. Saya pun mengantarkan teman-teman cuma itu ke Allah, bukan ke saya, bukan ke Bang Syafi'i, bukan ke siapapun. Ya. Jadi besarkan harapan itu cuma untuk Allah. Andai kata tidak tercapai pun itu jadi doa, jadi amal. Bahwa kita punya iman hanya pada Allah gitu. Ya, bukan yang lain. Oke? Next. Kalau teman-teman ada waktu, baca yang 7 keajaiban rezeki. Ada waktu lagi, ada rezeki, baca yang MM. Urutannya emang kayak gitu. Nggak harus urut sebenarnya ya. Tapi kalau pengen juga urut, 7 keajaiban rezeki dulu, kemudian MM, Muslim Milioner. Ya, mudah-mudahan efeknya luar biasa. Nggak harus beli. Kalau ada rezeki, beli. Kalau nggak ada, numpang baca ya. Numpang baca di Gramedia, itu juga sah. Iya, nggak apa-apa. Kalau bajakan, itu nggak sah. Kalau bajakan itu kita ngambil hak orang lain. Saya ridho, hampir semua buku saya royalti buat sedekah juga kok. Tapi itu ada haknya distributor, ada haknya toko buku. Kita zalim ke mereka. Kebayang kalau kita punya usaha, mau nggak usaha kita kayak digituin? Nggak mau. Kita punya merek atau merek itu dipakai sama orang lain tanpa izin, mau nggak? Tentu nggak mau. Ya. Nah jadi Robert Kiyosaki bilang ya, kalau kita tidak menghargai merek orang lain, merek kita nggak bakal besar. Ya. Makanya Robert Kiyosaki bilang, jangan pakai barang bajakan, jangan pakai barang KW. Ya, nah, kalau nggak mampu nggak usah beli aja, selesai. Nggak bakal hina kita karena nggak pakai kayak gituan. Pakai aja tas biasa. Tapi kalau pakai barang KW itu, ya, kita tuh, ini bener ya, itu barang penipuan, tau nggak? Ya, itu barang penipuan. Hukum agama manapun bilang kalau barang hasil penipuan tidak boleh dipakai. Cuma karena kita ini benda itu ada di mana-mana, kita pikir barang itu halal. Itu celakanya kita itu, ya. Kan kita tuh sukanya gitu, ngikutin banyaknya orang kan. Kalau orang semuanya pakai, berarti boleh. Yang saran saya jangan. Dan concernnya saya, seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, orang kalau dia tidak menghargai merek besar, merek orang lain, maka mereknya tidak bakal besar. Ya, itu saya setuju. Oke, next. Jadi kayak saya bilang, kalau kita numpang baca di Gramedia boleh ya, pinjam teman itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau yang pakai bajakan itu janganlah, saran saya ya. Perisai langit, apa itu perisai langit? Intinya amal-amal yang terkait dengan rezeki. Ya, Islam itu luar biasa. Makanya orang Islam tuh menurut saya memang harus kaya. Karena ada amal khusus untuk kaya. Benar nggak? Iya. Ada zikirnya, ya Fatah, ya Rozak, ya ada sholat duha, ada sholat tahajud, ya. Jadi memang dikasih tuh. Ya, ada juga doanya juga ada, ya.
Nah, jadi pegang duha. Duha itu memudahkan urusan. Ya, duha itu singkatan. Duha, doa khusus pengusaha. Ya, nah, ya. Ini hadisnya nggak ada kalau ini ya. Ini hadisnya nggak ada. Ya. Jadi kalau karyawan pun pengen rezekinya kayak pengusaha, duha. Ya. Tahajud juga singkatan. Tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Ya, nah. Ini tahajud, ya. Dan tahajud itu kalau sering-sering nanti jadinya tahajud, tahu-tahu harta bersujud. Gitu. Ya. Jadi harta tuh ke kaki kita entar. Ya. Nah, setelah itu apalagi sedekah. Ya. Sedekah itu juga singkatan tuh. Sedekah, selalu dekat sama Allah, ya. Nah, itu sedekah itu, ya. Dan sedekah setiap detik berkah, ya. Karena sedekah itu misal kita beliin meja tuh, kita beliin kursi buat sekolah, ya, untuk panti asuhan. Kan itu dipakai, benda itu ada setiap detiknya, benar nggak? Makanya setiap detik jadinya berkah, sedekah setiap detik berkah. Ya. Nah, jadi kita lihat yang berikut ini. Jadi ini materinya paling penting, ya. Kalau pengen berlipat ganda, nah ini kuncinya nih, ya. Pengen hasilnya percepatan, nah ini kuncinya, ya. Jadi sedekah itu mengayakan. Terbukti ya orang-orang terkaya di dunia seperti Bill Gates, Warren Buffett gitu ya, itu sedekahnya udah 50%, 80% ternyata hartanya nggak berkurang, melainkan bertambah. Jadi makanya Nabi bilang sedekah itu tidak mengurangi, melainkan apa? Bertambah. Kok Nabi ngomongnya cuma 3 kali? Kan balasannya sampai 1000 kali, 700 kali. Ya iya, itu 3 kali itu perumpamaan aja. Nggak mungkin Nabi ngomong sampai 700 kali kan, bertambah ya. Kelamaan, kepanjangan terhadisnya, ya. Jadi 3 kali itu mewakili semuanya, ya. Nah, jadi bertambah, bukan mengurangi. Nah, mereka ini buktinya yang kita lihat real zaman sekarang. Udah sedekah 50% tetap terkaya. Kayak kemarin tuh Bill Gates. Kita nggak tahu nih, ini rupanya dia sembunyi-sembunyi gitu ya. Bulan lalu dia ke Jogja. Jadi dia punya penelitian ya untuk nyamuk-nyamuk yang apa tuh ya yang berbahaya itu. Nah, dia pengen bikin antivirusnya. Dia datang tuh ke sana, dia biayain dan mulai final penelitiannya dia datang ke sana, dia uji langsung dengan tangannya. Ya, nyamuk itu coba gigit tangannya dia. Nah, dia diam-diam aja tuh pas pulang ya ke kotanya baru dia fotonya diupload sama dia bahwa dia udah ke Jogja sebenarnya. Nah, itu wujud sedekahnya Bill Gates. Ya, jadi orang kaya tuh malah aneh-aneh. Hobinya dengan nyamuk gitu ya, apa gitu dah ya. Kalau masih hobi dengan mobil berarti belum kaya-kaya banget itu ya. Nah, ya masih mikirnya mobil ya, tas Hermes lah apa itu masih kayaknya nanggung gitu ya. Kalau udah kaya banget cari yang lain, nyamuk gitu ya. Apa aja dicari sama dia gitu ya. Jadi sedekahnya sedemikian rupa, kekayaannya ternyata nggak berkurang, malah makin kaya. Ya. Yang luar biasa menurut saya adalah Warren Buffett. Ini yang saya juga berusaha ikuti cara sedekahnya. Sampai sekarang dia nggak punya yayasan. Ya. Jadi sedekah dia disalurkan kemana? Ke yayasannya orang lain. Itu yang saya tiru. Ya. Jadi kalau orang tanya saya, Mas Ipo sedekahnya disalurkan kemana? Ke ini atau kemana? Saya nggak pernah punya dari dulu sebelum. Kita salurin ke tempat yang lain. Ya. Jadi pertama mencegah fitnah, ya. Kedua juga mencegah riya bagi saya gitu. Ya. Tapi ada juga orang yang punya yayasan, ya silakan. Ya berarti dia lebih sungguh-sungguh tuh kalau menurut saya. Silakan aja. Kalau saya khawatirnya karena gini, kita nih jago bisnis, belum tentu jago jadi amil. Itu dua ilmu yang berbeda. Amil itu cara kerjanya mesti hemat. Bisnis itu beda tuh, ya cara logikanya itu beda. Ya pikir gimana biar untung, enggak untung. Amil beda cara pikirnya. Contoh sederhana, ya kita mau bikin masjid gitu. Kita beli bahan bangunan ke toko semen, toko bangunan. Semen berapa harganya? Misalnya 12.000. Ya udah kita beli 12.000. Andai kata nawar pun paling banter 10.000. Beda kalau amil. Pas amil datang, Pak, kami dari yayasan ini Pak, gini, pengen bangun masjid. Bisa gratis tuh semennya. Minimal diskon 50%. Saya nih manggil artis, ya udah saya terpaksa bayar dia, paling diskon dikit lah. Tapi kalau amil yang manggil, lembaga yang manggil, bisa free itu. Jadi kerjaan itu efisien jadinya. Ya. Nah makanya saran saya kalau kita pengusaha aja. Kalau kita mau amil, udah amil aja. Jadi nggak kacau gitu. Makanya Umar ketika dia jadi khalifah, ya udah ya khalifah. Ya. Ketika dia jadi pengusaha, ya pengusaha. Ketika dia jadi amil, dia jadi amil aja. Ya. Nah, jadi mereka ini sedekahnya luar biasa, ternyata juga kekayaannya juga makin luar biasa. Sedekah itu mengayakan, ya.
Dan terbukti kalau kita memberi, energi positif dalam tubuh itu terhimpun, yang negatif keluar. Makanya kalau kita bersedekah, ada perasaan plong. Benar nggak? Plong itu. Bahkan sedekah juga menyehatkan. Karena apa? Kalau kita memberi, endorfin dalam tubuh meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Kalau kita memberi kepada keluarga kita, muncul lagi satu hormon, namanya apa? Oksitosin. Makin sehat. Jadi kalau ngasih ke keluarga, itu hormon yang aktif itu double. Pahalanya juga double. Jadi sampai-sampai akhirnya saya menyimpulkan, apapun yang berpahala pasti menyehatkan. Kalau itu nggak ada pahalanya atau itu dosa, pasti itu juga tidak menyehatkan. Pasti sudah itu. Wudu, menyehatkan nggak wudu? Pasti juga berpahala. Puasa, sehat nggak? Sehat. Pahala nggak? Ya pahala juga. Tidur menelungkup misalnya, sehat nggak? Nggak sehat. Nah, Nabi marah tuh kalau orang tidur menelungkup dengan sengaja. Dan ternyata memang nggak sehat gitu. Pokoknya kalau dilarang pasti nggak sehat aja sudah. Pasti sudah itu. Laki-laki pakai emas, pasti nggak sehat itu. Jadi beli emasnya boleh, pakainya kasih ke istri yang pakai, Nah, selesai. Karena beda memang, ada cara diteliti gitu ya, itu dia ada bawa sesuatu ke tubuh kita, ada penelitiannya gitu ya. Nah itu nggak bagus. Tapi kalau perempuan pakai nggak apa-apa, karena nanti larut ketika dia haid. Itu luar biasanya. Makanya Allah udah atur dari dulu, jangan dibantah. Logika kita, otak kita kadang-kadang nggak nyampe. Ikut aja dulu. Kenapa babi haram juga? Saya tanya. Kenapa? Katanya cacing pita, cacingnya dibuang. Gimana juga? Halal nggak? Tetap aja haram. Babinya mau dikasih jilbab sekalipun, tetap aja haram. Atau kita sunat misalnya, tetap aja. Oh ini beda Pak, babinya udah disunat Pak. Tetap aja, nggak bisa. Nah pertanyaannya kenapa haram? Akal kita kadang-kadang belum nyampe. Dan sahabat kan hanya kayak gitu tuh, kenapa haram? Ya udah enggak aja udah gitu. Nah mungkin ilmu penelitian menemukan kemudian 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian mungkin. Nah ternyata saya baca dalam sebuah penelitian, babi itu dia itu dari segi DNA itu paling mirip dengan manusia. Nomor 2 kera, nomor 1 babi, nomor 2 kera. Makanya sumsum babi ini sering dipakai buat pengobatan, buat obat, Dulu juga pernah pakai buat suntik meningitis umroh, Itu ngacoknya kayak gitu tuh kita itu, Umrohnya sunnah, pakainya babi coba, Nah, kita tuh negeri kita tuh, Nah, karena memang dia dari segi sumsum itu dia paling mirip ya, DNA-nya paling mirip dengan kita. Dan cilakanya, menurut penelitian yang lain, babi ini kalau dimakan beda dengan kerbau, beda dengan sapi, dia tidak larut sempurna dalam tubuh kita. Jadi masih ada yang tersisa. Nah, masih ada yang tersisa, DNA-nya mirip dengan kita dan gabung. Itu bahayanya. Nah, mungkin karena itu mungkin yang lain. Pokoknya nggak boleh aja pokoknya. Jadi andai kata DNA-nya diubah sekalipun tetap aja nggak boleh. Paling banter boleh kalau apa? Kalau terpaksa kita jatuh pesawat di sebuah pulau gitu nggak ada binatang yang lain, ada cuma babi, boleh dimakan. Ayatnya ada. Cuma dimakan pun sekedarnya aja. Jangan mentang-mentang, weh kesempatannya barbecue Nah, nggak boleh sekedarnya aja Makan mungkin 1 gigit, habis itu jalan lagi cari yang lain misalnya Nah, jadi sedekah itu menyehatkan dan sedekah itu juga mengayakan. Next. Nah, ini Wardah, saya bukan cerita tentang Wardahnya, tapi saya cerita tentang perusahaannya, terutama ownernya Ini Wardahnya luar biasa Beliau itu, ini teman-teman yang entrepreneur, ini kisahnya menarik. Dia itu juga awal-awalnya usaha itu dari nol. Bikin sampo diracik sendiri gitu nawarin ke salon-salon, ditolak, macam-macam gitu. Sampai akhirnya bikin kosmetik kecil, rumahan gitu sampai akhirnya membesar seperti sekarang. Apa rahasianya? Kalau yang saya nilai itu 3. Ikhtiarnya luar biasa gitu di perniagaan, di perdagangan, 1. Kedua apalagi? Dia belajar. Yang ketiga sedekah. 3 sedekah. Jadi ikhtiarnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tahu nggak sekarang omsetnya berapa? Triliun. Untuk kosmetik dia nomor 1 sekarang. Jadi merek-merek yang lain tuh, yang ngetop-ngetop yang lain itu di bawahnya dia sekarang. Nah, jadi selain ikhtiar, dia juga sedekah. Macam-macam lah untuk kegiatan pendidikan, ekonomi dan seterusnya. Next. Di mana ini? Jepang Nah. Jepang Jepang itu agamanya apa? Mayoritas ateis sekarang itu.
Shinto hampir-hampir nggak ada di sana udah. Oke? Jadi mayoritas mereka itu adalah ateis. Tapi menariknya, mereka itu kalau punya hajat, mereka pergi ke kuil. Pergi ke kuil, ini namanya kuil Menjijigu Harajuku, ya. Ngapain mereka di sana? Mereka tulis impiannya, mereka gantung di sana, ya. Terus mereka sedekah di sana. Jadi orang ateis pun percaya kekuatan sedekah. Jadi kalau kita nggak sedekah, berarti kita lebih parah daripada orang. Bukan saya ngomong loh, nah, ente yang ngomong, ya. Orang ateis saja yakin dengan kekuatan sedekah, apalagi kita. Kita baca tuh surah Baqarah yang 200 sekian itu, bahwa Allah akan ganti sekian kali lipat, ya, jadi 10, jadi tumbuh lagi sampai 700 kali lipat, gitu ya. Baca ayatnya, ya, sampai tasbihnya juga benar semuanya gitu, ya. Pas sedekah, seceng, goceng, nggak cocok lah. Bill Gates, Warren Buffett nggak ngerti dalilnya, pas sedekah langsung 50%, itu Umar, ya. Kadang-kadang sampai 99%, itu seperti Abu Bakar, ya, nggak baca dalilnya, praktek. Kita yang sudah baca mestinya lebih lagi tuh, ya nggak? Iya, uang udah tahu ilmunya, mestinya lebih lagi, ya, mestinya lebih lagi, ya. Ini Allah sudah mengatur. Kalau orang jangan sedekah ya, zakat saja kan 2,5% tuh. Andai kata seluruh orang kaya itu, ya, bukan hanya kaya sebenarnya, medium pun udah wajib zakat ya. Itu kalau dia berzakat saja 2,5%, Allah menjamin tidak ada lagi yang fakir itu. Kalau udah ngitung itu 2,5% itu pasti cukup. Lebih di sini 2,5% ambil, lempar ke sini jadinya cukup. Tapi karena nggak disalurkan, makanya ada yang fakir. Gitu. Ya. Nah tambah lagi sedekah, mestinya nggak ada lagi tuh. Fakir nggak ada, miskin udah nggak ada. Ya. Nah jadi kita hendaknya mengeluarkan, ya, hendaknya mengeluarkan. Nabi bilang, ini penting sekali, ya. Tolong diingat. Nabi bilang, beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Kata kuncinya semua. Pengen jodoh, ya, pengen dapat kerjaan, pengen punya bisnis, oke? Semua. Yang penting angkanya cocok, itu aja. Iya, penting angkanya cocok. Pengen jodoh, sedekah 10.000, ya nggak cocok lah, ya. Boneka India aja berapa harganya sekarang, ya? Barbie 100.000, tahu nggak? Ya. Apalagi pengen cantik pak, soleha pak, pakai 10.000, nggak cocok angkanya, ya. Bukan soal angkanya ya, tapi kesungguh-sungguhan kita, oke? Mestinya ya lebih lah, mestinya seperti itu. Beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Pengen sehat, pengen sembuh, ya, pengen keluar ya dari masalah, pengen keluar dari hutang, ya ini nih sedekah, gitu. Sambil ikhtiar, ya, dan sedekah. Ya. Sebenarnya ikhtiar dan amal, salah satu amalnya sedekah, amal yang lain bakti sama orang tua dan seterusnya. Dan Ali bilang pancing rezeki dengan sedekah. Pertanyaan saya, bisa nggak mancing ikan paus pakai nasi, bisa nggak? Kita pergi tuh ke pantai ya, tabur nasi gitu, berharap ikan pausnya datang, bisa nggak? Ngaca woi. Kalau pengen ikannya besar, ya umpannya mesti besar, pakai kapal yang besar, pakai pancing yang besar, pakai jala yang besar. Itu namanya memantaskan diri menjemput rezeki yang lebih besar. Ya, jadi kalau menurut saya yang kayak uang 1.000 itu 2.000 itu nggak pantas menurut saya itu. Ya, kita masuk toilet bayar berapa? 1.000. Masuk rumah ibadah ngasih 1.000. Artinya apa? Memperlakukan rumah ibadah kita, memperlakukan masjid kita persis kayak toilet itu. Jangan heran nanti rezekinya kayak isi toilet itu, ya. Nah, kalau orang ya dia pengangguran, nggak punya kerjaan, nggak punya handphone, ya, nggak punya motor, dia sedekah 1.000, hebat. Tapi kayak kita di sini nih sedekah 1.000 juga nggak pantas, tau nggak tahu diri menurut saya itu. Benar nggak? Iya, kita mesti lebih, ya. Dan uang 1.000 itu menurut saya nggak pantas masuk masjid itu. Uang 1.000 itu gambar apa itu? Nah, gambar orang bawa golok, ya. Apa pantas orang bawa golok masuk masjid? Nggak pantas itu, ya. Yang pantas masuk masjid itu kalau orangnya udah pakai peci, ya. Nah, pantas itu. Siapa yang pakai peci? Nah, Bung Karno dan Bung Hatta, ya. Nah, jadi ini konspirasi dari Bank Indonesia, ya. Nah, rahasia sebenarnya nih, ya. Iya, ini rahasia mereka, konspirasi mereka agar uang ini masuk masjid. Makanya dikasih peci berdua, itu. Uang yang lain gambarnya sendiri, yang ini berdua dia. Ngapain dia berdua tuh di masjid? Sholat berjamaah itu, ya. Ya sedekah tuh nggak harus uang, ya, nggak harus uang. M-banking boleh, ya.
auto debit boleh ya, gesek juga boleh ya. Nah, iya, jadi nggak harus uang, karena tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, ya nggak? Tidak semua bisa dibeli dengan uang. Untuk itulah kita perlu kartu kredit, ya. Nah, orang bilang uang bukan segalanya pak, uang bukan segalanya pak, itu betul. Tapi kalau kita ngomong itu terus ya, orang pikir kita lagi bokeh, ya. Nah, jadi berhentilah ngomong kayak gitu ya. Terakhir, next. Apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Idealnya iya, tapi andai kata belum ikhlas, sedekah aja, ntar lama-lama juga ikhlas. Ya nggak? Iya. Kita nih puasa waktu kecil ikhlas nggak? Enggak kan? Karena sering-sering puasa jadinya ikhlas. Ikhlas atau belum ikhlas, sedekah, ntar lama-lama juga ikhlas. Ya, kalau sering-sering sedekah, sering-sering ikhtiar, nanti dapat tuh ikhlas. Apa itu? Mercy ikhlas. Ya, nah itu. Ya. Yang nggak ketawa itu belum pernah punya soalnya ya, jadi nggak tahu dia ya. Jadi mercy itu ada siklas, ya, ada ikhlas, ada S-class. Sering-sering sedekah, dapat tuh ikhlas ya. Nah, ya minimal Land Cruiser dapat lah ya, Lexus bisa dapat lah ya. Mentok-mentok ya itulah saya bilang, Xenia pasti dapat lah, Avanza dapat ya. Nah, wah itu hubud dunia pak. Hubud dunia mesti dimaknai full, jangan sepotong-sepotong. Cinta dunia boleh nggak? Saya mau tanya. Boleh, nih dengar omongan saya. Cinta dunia itu boleh. Ya, ada guru kita baik, ya. Kita cinta dia sebagai guru, kita cinta dia sebagai sama muslim, boleh nggak? Boleh. Kita punya anak, punya istri, boleh nggak dicintai? Bukan hanya boleh, wajib. Sekarang guru kita, anak kita bagian dari dunia nggak? Iya, boleh dicintai. Yang nggak boleh apa? Dicintai berlebihan. Itu nggak boleh. Kita punya mercy, kita sayang untuk mercy, kita love, ya. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya syukur nikmat. Yang nggak boleh apa? Bersentuh mercy sampai lupa waktu sholat. Itu nggak boleh. Atau anak kita gores mobil itu, kita marahnya luar biasa. Lebih sayang pada mercy ketimbang anak. Itu yang nggak boleh. Kalau sekedar suka, ayatnya ada. Allah yang menanamkan rasa suka itu, ya, pada istri, pada anak, pada kebun-kebun, pada onta. Ayatnya ada. Ya, jadi boleh. Yang nggak boleh apa? Berlebihan yang tidak boleh. Ya, itu yang nggak boleh. Sibuk kerja, cinta sama kerjaannya gitu ya, sampai ketinggalan waktu sholat, itu yang nggak boleh. Oke, sampai nggak sempat lagi pergi pengajian, nggak sempat lagi pergi belajar, itu yang nggak boleh. Ya, tapi kalau kita suka dengan pekerjaan kita, bidang kita, ya boleh. Ya, siapa bilang nggak boleh? Karena dengan cinta itu muncul passion. Ya, passion muncul prestasi yang terbaik. Ya, jadi boleh. Jadi mesti dimaknai sempurna, jangan sepotong-sepotong. Ya, nah, pamrih boleh nggak berharap? Sedekah terus berharap, boleh nggak? Sekarang kita balik, ada orang nggak sedekah, terus dia berharap, dia berdoa, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Uang nggak sedekah aja boleh berharap, apalagi habis sedekah, ya nggak? Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu berharap ke makhluk, ya, berharap ke orang. Kita traktir dia, berharap dia traktir balik, itu nggak boleh. Kita kasih kado ke dia, kita berharap dia kasih kado lagi pas kita ulang tahun, itu nggak boleh. Tapi kita kasih hadiah ke dia, dan anjuran Nabi ada, hendaklah sesama kalian saling memberi hadiah. Hadisnya ada. Boleh kasih itu. Nah, kita kasih hadiah ke dia, berharap Allah yang balas, boleh nggak? Boleh. Harap dan takut bagian dari iman, roja dan khauf, mesti punya. Oke? Yang nggak boleh apa? Berharap ke orang. Terus apa lagi? Berharap berlebihan. Terus apa lagi? Berharap dunia saja, itu nggak boleh. Ya? Jadi pengen apa? Dunia dan akhirat. Karena ayatnya bilang, kalau kita berharap dunia saja, bersegera balasan dunia, tidak tersisa lagi akhirat. Ngeri banget. Tapi sesiapa yang berharap dunia dan akhirat, ganjarannya dunia dan akhirat. Al-Baqarah 200-202, boleh dicek. Jadi boleh itu dunia dan akhirat. Itu Al-Baqarah 200-202 yang ngomong. Ya, dibilang itu harapnya dunia dan akhirat, dapatnya juga dunia dan akhirat. Jadi boleh. Sama siapa lagi kita berharap coba? Saya mau tanya coba. Ya, kita sakit misalnya gitu, kita nggak dapat kerjaan, nggak punya bisnis, belum punya jodoh, belum punya semuanya, kita pengen sembuh, macam-macam lah. Kemana kita mau berharap coba? Ya ke Allah. Berharapnya gimana? Pakai doa, pakai amal, itu yang the best. Bukan doa kok aja, sambil sedekah, sambil zikir, sambil sholawat dan seterusnya. Terang-terangan boleh nggak? Sedekah diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah, ya. Nah,
Itu di masjid banyak kayak gitu ya. Kotaknya lewat dia pura-pura zikir gitu ya. Nah, ini diam-diam gak sedekah ini dia nih, ya. Ada juga yang ngasih gitu ya, ditutup pakai tangan sama dia, ya. Bukan takut riya, takut ketahuan sedikit, ya. Nah, orang itu kalau udah biasa ngasih, biasa aja. Orang tuh ya, dia udah biasa sholat di masjid subuh, itu biasa aja, nggak ada perasaan apapun. Kita ngeliat dia kagum, dia ya biasa aja udah gitu. Bahkan dia udah lupa sholat di masjid mana gitu. Dia udah lupa pakai baju mana. Yang ingat itu kalau sesekali, ya, sesekali pas Idul Fitri baru ke masjid misalnya, baru ke lapangan misalnya, dia pasti ingat tuh pakai sajadah apa, pakai baju apa, pasti dia ingat itu. Sedekah juga gitu, kalau sesekali kita ingat, kalau udah sering-sering lupa beneran sudah itu. Ya, orang nyebut di sini, orang nyebut itu, oh iya ya, oh baru ingat dia. Ya, jadi intinya sering-sering aja. Kayak teman-teman kemarin, sholat asarnya kemarin pakai baju apa? Ingat nggak? Pasti udah lupa, karena udah sering sholat. Yang baru sesekali sholat pasti ingat dia. Ya, pasti ingat dia. Nah, jadi diam-diam, terang-terang itu boleh. Bahkan ada amal-amal yang memang harus terang-terangan. Haji, umroh, ya, sa'i, akikah, kurban, zakat, ya, azan, sholat berjamaah, itu tidak boleh diam-diam, harus terang-terangan. Jadi tuh dengar tuh azan kita bilang, oh riak tuh orangnya. Gobloknya di kita itu ya. Emang harus terang-terangan. Jadi amal itu kalau terang-terangan menjadi apa? Inspirasi, motivasi, dan syiar bagi yang lain. Nah, kalau sedekah punya dua metode, boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Ayatnya ada. Diam-diam boleh, terang-terang boleh. Oke, yang penting apa? Niat kejaga. Kalau terang-terangan bisa menginspirasi orang lain. Kayak di sini nih, 1000 orang. Saya sedekah di sini. Teman-teman lihat, 1000 orang terinspirasi, termotivasi. Insya Allah kalau saya ikhlas, saya dapat pahala dari 1000 orang lagi. Gitu. Jadi itu gunanya terang-terangan. Nabi pernah nggak terang-terangan? Pernah. Sahabat pernah. Karena itu jadi riwayat bagi kita. Kalau sahabat diam-diam terus, Nabi diam-diam terus, akhirnya kita menyimpulkan, ternyata Nabi itu pelit, nggak pernah sedekah. Ya kan? Kita nggak tahu riwayatnya soalnya. Ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan. Terang-terangan ini menjadi riwayat bagi kita. Jadi intinya boleh. Yang pentingnya kejaga. Riya itu masalah hati. Diam-diam, apakah pasti benar? Belum tentu. Kayaknya aku sendiri nih yang sedekah di sini. Ujub sudah itu. Sum'ah sudah itu. Merasa amalnya baik. Ya, kayaknya aku nih sedekahnya paling gede. Ya. Nah. Atau misalnya lihat orang sedekah tuh ya, berdiri semuanya sedekah gitu, terang-terangan. Kayaknya aku yang benarnya, aku sedekahnya diam-diam nih. Amal tuh baik tuh diam-diam. Mereka tuh terang-terangan itu, aduh. Itu sum'ah, itu ujub. Ya. Tapi kalau terang-terangan bisa riya Pak, belum tentu. Tergantung niat. Gini loh, kita nih misal sedekah sama-sama. Beramal karena orang lain itu namanya riya. Tidak jadi beramal karena orang lain itu juga riya. Ya. Sedekah yuk, oh enggak males ah, kelihatan orang lain enggak enak. Ah itulah namanya riya. Tidak jadi beramal karena orang lain. Jadi orang mau lihat, mau kagak, orang mau maki, mau enggak, orang mau puji, mau enggak, orang diamin sekalipun tetap sedekah, selesai. Semua amal kayak gitu prinsipnya. Ya. Jadi luruskan niatnya, tetap sedekah. Diam-diam boleh, terang-terang boleh. Terakhir, berapa persen idealnya sedekah kita? Oi. Berapa persen? 2,5 tuh zakat, woi. Ya. Ini mau alam semua atau gimana nih kok nggak tahu ya? Saya lihat ini soleh-soleh semuanya ya, tambah-tambah pesantren saya lihat nih ya. Pesantren kilat gitu ya. Setir ya, halilintar ya, guntur gitu ya. Nah, yang 2,5% itu zakat ya. Kalau sedekah lebih banyak lagi, namanya amalan sunnah pasti lebih banyak. Haji sekali, umroh berkali-kali ya. Sholat yang wajib 17 rakaat, sunnahnya tanpa batas gitu. Nah yang wajib itu zakatnya 2,5%, sedekahnya berapa? Saran saya, pengen berubah nggak hidup ini? Pengen nggak? Pengen nggak? Nggak usah ngomong, dari mukanya saya tahu ya. Nah, saran saya kalau pengen berubah 20%. Kenapa Pak? Udah saya bilang di awal, nggak boleh nanya, nggak boleh bantah, ikut aja sudah ya. 20%. Kenapa babi haram? Ya udah, haram aja udah selesai udah. Ya. Kenapa zuhur 4 rakaat? Nggak tahu kan? Nah kalau kita kaji lagi kelamaan, sholat aja zuhur 4 rakaat selesai. Kalau orang tanya saya berapa? 20% dulu. Itu belum ideal, karena Umar pun 50%, ya. Yang lain pun 1/3 gitu. Kalau anjuran agama saya pelajari sebenarnya itu 1/3. Itu baru kita bebas dari masalah itu. Ya, kalau nggak masih dipertanyakan tuh harta. Nah kita kan baru belajar nih. Saran saya mulai dari 20% dulu.
Kalau sahabat terdekat Nabi itu 99%. Ada lagi 50%. Kita kan bukan sahabat dekat, kita nih sahabat jauh gitu kan, jauh banget gitu ya. Nah, jauh waktunya, jauh tempatnya gitu ya. Ya udahlah 20% dulu gitu ya. Jadi terima gaji misalnya 5 juta, sedekahnya berapa? 1 juta. Gaji atau profit tiap bulan 10 juta, berarti sedekahnya berapa? 2 juta. Profit misal tiap bulan 137 juta, berarti sedekahnya berapa? Nah, lama kan jawabnya, karena belum pernah kan? Nah, itu. Maka lama mikirnya, belum pernah soalnya ya. Nah, dan intinya itu 20% intinya sudah ya. Berapapun yang kita keluarin, tak potong 20%. Tapi sesekali, ini penting banget nih, ini penting banget ya, ini kuncinya di sini. Tapi sesekali mesti berani sedekah yang ekstrim. Apa itu ekstrim? Yang belum pernah dijabanin, yang belum pernah dilakonin. Misal, punya 2 mobil, 1 sedekahin. Punya 2 motor, 1 sedekahin. Punya 2 arloji, 1 sedekahin. Punya 2 handphone, 1 sedekahin. Ya, punya suami, jangan ya, nah, jangan. Ya, kasihan yang terima ntar ya. Nah, suami kita banyak perangainya soalnya ya. Nah, jadi gitu, minimal kayak gitu tuh, ya. Punya tabungan, udah 40%, 50% sedekahin. Gak punya apapun misalnya, ya udah kalung lepas, cincin lepas. Intinya apa yang berat bagi kita sedekahin. Itulah yang namanya kurban. Jadi kalau pengen tahu spiritnya kurban, ya spiritnya Nabi Ibrahim, yaitu dia korbankan apa yang dia sayangi. Kita anak mungkin nggak sanggup, makanya harta. Ya, itu baru namanya kurban beneran. Ya, jadi kalau sedekah-sedekah biasa nih, itu masih kurang nendang. Kalau pengen das beneran, pakai ekstrim. Ya, apa yang kita rasa berat? Ciri-cirinya apa? Rasanya berat dan abis dilepasin itu biasanya mata kita berkaca-kaca biasanya itu. Ah, itu dia itu ekstrim itu sudah itu. Ya, ya. Ekstrim sudah itu. Wah nanti kan gak ikhlas Pak jadinya. Gak ikhlas itu karena pertama. Besok pasti lupa sudah. Besok gak lupa, bulan depan lah pasti lupa. Bulan depan gak lupa, 1 tahun lagi pasti lupa. Ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan tahun depan udah ikhlas. Ya, udah itu aja. Kenapa kita ingat-ingat? Karena sekali. Kalau sering-sering pasti lupa semuanya. Percaya sama saya. Saya awal-awal sedekah gede gitu ya. Itu juga sama, hati itu bergejolak tuh, ngelawan itu. Ya. Ngelawan juga luar biasa, kayak royalti buku disedekahin. Itu bergejolaknya luar biasa tuh. Apalagi muncul laporannya tuh dari penerbit kirim ke saya. Sedekahnya royalti muncul data sekian angkanya. Digitnya banyak banget tuh. Wah, ini luar biasa nih, ya. Tapi udah langsung masuk ke sana rekeningnya. Jadi nggak lewat saya lagi. Jadi saya mau minta udah nggak bisa lagi, ya kan? Nah, udah selesai, ya kan? Ikhlas nggak? Saya nggak tahu. Tapi lama-lama kan lupa juga tuh, ya. Kalau muncul lagi sedekah yang baru, mudah-mudahan yang ini udah kita nggak pikirin lagi gitu. Mungkin ingat-ingat tapi kita nggak pikirin lagi gitu. Nah, sedekah ekstrim juga seperti itu. Insya Allah kalau teman-teman praktek nih sedekah ekstrim, ya hubungan sama orang tua beres, oke? Ikhtiarnya juga lumayan. Itu insya Allah ya. Kalau sedekah ekstrim, perubahan nasibnya juga ekstrim. Pengalaman saya, teman-teman saya biasanya nggak sampai setahun itu udah. Kayak kemarin tuh ya, saya bikin training makna rezeki. Ada yang peserta VIP di samping saya dia makan. VIP itu bayar sekitar 2 juta itu. Ya. Ikut training dulu ya, 2 juta. Di sini bayar berapa? Ya udah nanti dicegat Pak ya, harus bayar 2 juta dulu ya. Kalau kita bagi-bagi kalau saya ya. Ini saya bikin seminar gratis. Kemarin saya bikin di Serang juga gratis. Hari Kamis saya bikin di Pontianak juga gratis. Target saya yang ikut seminar saya gratis itu 5.000 orang per bulan. Yang berbayar itu cuma berapa puluh aja tuh sebulan. Paling mantar ya 100-an lah gitu. Kita berusaha 90% lebih itu dapat itu gratis, ya. Nah kalau misalnya kita bikin training berbayar, boleh nggak? Ya boleh kan, legal halal kok. Ya jasa profesional kayak arsitek, pengacara, boleh dapat uang dari sana. Ya. Nah jadi kalau pengen teman-teman ya perubahan yang ekstrim, coba sedekah ekstrim. Kemarin tuh kayak gitu tuh. Jadi waktu itu dia ikut seminar saya yang gratis di Jogja. Praktek, dia praktek juga sedekah ekstrim. Sekitar 2 tahun kemudian ternyata perubahannya juga luar biasa. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Bisnisnya berkembang, ya, ada sekian cabang, mobil juga punya beberapa, ya, akhirnya bisa ikut training ya, berbayar pun nggak masalah sudah akhirnya, ya. Jadi kalau pengen perubahan yang ekstrim, saran saya jajal sedekah yang ekstrim. Yakin dengan sedekah? Berapa persen keyakinannya? Hah? Yakinnya 20%. Hus. Nabi Musa nih mau belah lautan, ya. Bias, kok bisa kebelah? Karena faktor mukjizat, karena faktor Allah, karena keyakinan. Kalau nggak yakin pun nggak kebelah.
Jadi yakin itu membuat sesuatu itu bekerja. Kebayang kalau Nabi Musa, kebelah nggak ya? Kebelah nggak ya? Nah. Kalau nggak kebelah, malu sama teman-teman nih, kayak ya. Aduh, gimana ya? Aduh, katanya ya. Yakin terbelah. Jadi Nabi aja mesti yakin, apalagi kita. Ada yang Nabi di sini? Ada? Nah, nggak ada kan? Nah. Nabi aja mesti yakin, apalagi kita. Ya? Berapa persen keyakinannya? Ya. Ada orang di jalan raya nih, di tol ya, lambat-lambat, nget, selamat. Ya. Ada juga yang ngebut, selamat nggak? Selamat juga. Walaupun orang bilang ngebut itu nggak baik, terbukti di sekitar kita ngebut pun selamat. Ya, iya jujur aja. Siapa yang celaka? Yang ragu-ragu. Ngebut enggak ya, nah. Kiri kanan. Ah itu tuh yang ketabrak tuh. Ya, kalau nggak nabrak ditabrak udah itu, ya. Jadi mesti yakinnya mesti 100%. Amal, doa, impian, action ya, semua bekerja kalau dia 100%. Berapa persen keyakinannya terhadap sedekah? Oke, otak kanan langsung praktek. Kita sedekah sama-sama di sini, boleh? Boleh? Oke, silakan. Taruh aja uangnya di sini, ya. Silakan taruh di depan, ya. Makin segera naruhnya, makin segera balasannya. Bertele-tele juga balasannya. Silakan taruh, ya. Uang boleh, barang boleh. Cincin, kalung, handphone silakan. Karpet jangan, ya. Punya Taskia soalnya, ya. Silakan taruh uangnya. Makin segera naruhnya, makin segera balasannya. Di kotak itu juga boleh. Di kotak itu juga boleh, ya. Ya. Taruh di depan sini nggak masalah. Ya, silakan taruh di sini. Bukan untuk saya, ya. Nanti 50% disalurkan di sini untuk pembangunan, 50% lagi nanti untuk dompet duafa, ya. 100% untuk sosial, bukan untuk Bang Syafii, bukan untuk saya, bukan, ya. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Coba apa hajat kita? Pengen ke tanah suci, pengen umroh, pengen haji, ya. Pengen jodoh, pengen keturunan, oke? Pengen apa lagi? Pengen dapat kerja, pengen punya usaha, pengen lulus sekolah, pengen lulus kuliah. Beli dengan sedekah kita sekarang. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Uang boleh, barang boleh, cincin, kalung, handphone silakan. Coba sesekali kita sedekah yang ekstrim, yang belum pernah dilakukan, lakukan, ya. Mudah-mudahan perubahan nasib kita juga ekstrim. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Yang sudah tolong kembali, saya kasih materi penutup, ya, materi penutup. Luruskan niatnya, naikin angkanya. Kalau jauh lempar aja nggak apa-apa, ya. Ya, luruskan niatnya, naikin angkanya. Uang boleh, barang, cincin, kalung, handphone, arloji, dompet, tas, boleh, ya. Cobalah sesekali sedekah ekstrim gitu, gak usah mikir gitu, ya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah dan akan mengganti. Tolong duduk kembali, saya kasih materi penutup, ya. Yang udah tolong kembali, ini materinya penting sekali, ya. Nanti yang mau nyusul lagi boleh, ya, salurkan nanti melalui, kan ada nih amil di sini di Taskia, ya. Nanti silahkan disalurkan. Mudah-mudahan jadi amal jariahnya kita, ya. Mudah-mudahan bagian dari perjuangannya kita, ya. Silahkan duduk lagi, saya kasih materi penutup, ya. Ini penting sekali. Ini rumusnya bagaimana rezeki itu bisa bekerja, ya. Saya akan bahas. Yang udah tolong duduk. Udah, fotonya nggak penting, ya. Kalau ketemu guru, kalau saya ketemu guru, nomor 1 saya minta doa. Kalau masih ada waktu, saya minta ilmu, ya. Kalau masih ada waktu, baru saya minta foto, beneran,
Ya, jadi foto-foto itu terakhir ya. Nah, saya ketemu Bang Syafi'i berapa kali, itu udah sekian kali baru akhir foto itu. Ya. Ketemu pertama, dua nggak ada pakai foto itu. Saya ketemu Syekh Hisham juga nggak pakai itu foto. Ya. Nah, jadi nomor satu kalau ketemu guru minta doa, nomor dua minta ilmu. Masih ada waktu baru minta foto. Ya, jadi foto tuh sekian. Nah, ini namanya gonimah ya. Nah, harta rampasan perang ini ya. Nah. Ya, seperti saya jelaskan tadi, nanti 50% disalurkan di sini, kan ada lembaga di sini juga. Nanti 50% lagi untuk dompet duafa, banyak program yang di sana gitu ya. Alhamdulillah dengan program ini, dengan cara sedekah ini, itu kampus Umar Usman bisa berdiri, rumah tahfiz bisa berdiri, ya. Program-program di kesehatan ya, itu juga bisa. Orang yang akhirnya sakit harusnya nggak bisa berobat, akhirnya bisa berobat. Banyak sudah alhamdulillah. Bukan jerih payah saya tidak, jerih payah sama-sama. Ya, dengan izin Allah akhirnya bisa. Nah, teman-teman tadi yang habis sedekah, ada perasaan enak nggak dalam tubuhnya? Hah? Enak? Nah, itu endorfin dalam tubuh meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Insya Allah sakit-sakit kecil hilang. Kalau sakit-sakit besar, tergantung tadi ngasihnya berapa. Iya, masa tumor pakai 5.000 ya nggak bisa lah. Ya, kalau cenut-cenut bisa, panu masih bisa lah ya, korengan masih bisa lah ya. Nah, iyalah, sungguh-sungguh gitu loh ya. Nah, teman-teman yang siapa yang sudah bergabung di Facebook saya, Twitter saya ada? Ya, yang belum silahkan gabung gitu ya. Banyak akun-akun yang palsu, mana yang asli? Yang followernya paling banyak ya, nah itu asli ya. Kayak di Twitter Iporai kan banyak yang palsu tuh. Kalau di follow sama Pak SBY, itu asli ya. Di follow sama Pak Gubernur, Pak Menteri itu asli. Tapi kalau nggak jelas gitu ya, ngomong juga nggak jelas, nah itu palsu itu ya. Jadi nanti teman-teman masih bisa interaksi dengan saya, dengan tim saya, masih bisa juga dapat motivasi, inspirasi setiap harinya. Bisa gabung di Iporai, di Twitter, kalau Facebook 7 Kajabar Rezeki ya. Gabung juga ke Twitternya Pak Syafi'i Antonio ya. Itu langsung kalimatnya Syafi'i Antonio. Cari aja pasti ketemu. Cari aja tweetnya paling bermutu, pasti asli itu ya. Kalau ngomongin nggak jelas, nah itu palsu sudah itu ya. Nah, jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.